pada acara UI Women in Business Grand Conference 2021 di hari yang ketiga ini. Kami juga ingin menyapa kembali para peserta dimanapun teman-teman berada dan berterima kasih telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi di acara hari ini yaitu Women in Business Grand Conference 2021. Baik teman-teman yang telah mengikuti dari hari pertama maupun hari kedua dan mungkin teman-teman yang baru mengikuti di hari terakhir atau di sesi-sesi panel pada hari ini. Nah untuk teman-teman nih yang baru join, yang mungkin baru banget nih ikut Women in Business Grand Conference 2021 masih bingung kali ya kira-kira acara ini sebenarnya ngapain. Nah sebenarnya rangkaian acara hari ini merupakan bagian dari Women in Business Summit, di mana Grand Conference ini adalah acara virtual non-profit yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai wanita dari berbagai latar belakang dengan wanita-wanita yang memiliki pengaruh di bidangnya. Nah, masing-masing itu dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, dengan diadakannya acara ini, kami berharap para peserta bisa mendapatkan berbagai insight mengenai jalur karir dan juga memperdayakan dan menginspirasi teman-teman menjadi wanita yang kalian inginkan. Pada tahun ini, UIWIB Grand Conference 2021 yang akan berlangsung selama 3 hari akan mengusung tema 21st Century Women, Empower, Envision, and Inspire. Setiap harinya, UI Women in Business Grand Conference 2021 akan membawakan rangkaian panel dengan topik yang berbeda-beda, yang diisi oleh pembicara-pembicara yang tentunya berpengalaman di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar seluruh peserta bisa mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir agar mendapatkan insight yang komprehensif. Namun untuk teman-teman yang baru join di hari ketiga ini, jangan khawatir karena tentunya masih banyak hal yang dapat kita pelajari dari para speakers hari ini yang tentunya keren-keren banget nih. Di hari ini, UIWB Grand Conference akan membawakan 2 sesi panel, yaitu panel yang bertemakan Live with Healthy Women, The Importance of Practicing Mindfulness During COVID-19 Pandemic, dan juga panel yang ke-6 yang bertemakan My Master's Journey, Who Says You Can Get Into Your Dream University. Tapi tentunya, di balik seluruh kesuksesan acara UIWB Grand Conference, tidak terlepas dari dukungan sponsor kami seperti L'Oreal Indonesia, PHMFI, Tokopedia, Sosiola, Uci Topohan, Tala Management, Lazy Para, Kelas Ruang, Follow Your Flow, Ginsu, Go Work, Second Date, Avatar Brands, Pinku, Semua Sekolah, STEM for Women, Natuna Lab, Kadin Prisya, dan juga Rata.id. Nah, selain pihak-pihak yang mendukung keberlangsungan dan kelancaran dari acara UI Women in Business Grand Conference 2021 ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui oleh peserta sekalian. Oleh karena itu, saya akan membacakan beberapa peraturan demi kenyamanan kita bersama ya. Untuk yang pertama-tama, para peserta diharapkan untuk menghadiri Zoom 15 menit sebelum berlangsungnya conference. Kedua, para peserta diharapkan menggunakan nama sesuai dengan nama yang telah diregistrasikan. Dan yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung tanya ke Q&A box yang ada di Zoom kami. Nah, sebelum mulai, aku juga mau ngingetin dan mau ngajak teman-teman untuk ayo ikut post story dengan filter Instagram Empower dari UI Women in Business dan tag 3 orang teman kalian, serta tulis pengalaman dan insight apa aja sih yang udah kalian dapetin di Grand Conference 2021 ini. Nantinya 20 story paling menarik akan mendapatkan goodie bag dari kami loh, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Wah, keren banget sih. Aku juga jadi pengen ikutan ngepost deh jadinya. Nah, teman-teman makanya jangan banget lupa untuk ngepost karena kalian bakal dapat goodie bags. Nah, sebelum kita lanjut nih ke acara selanjutnya, mungkin kita saksikan dulu kali ya video berikut ini. Halo Pami Friend, ketemu lagi sama aku, Mipi. Aku mau ngajakin kamu buat ngejelajahin fitur-fitur yang ada di Pahamify nih. Yuk, berangkuy. Yang pertama ada fitur belajar. Di sini tersedia berbagai pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12, baik IPA maupun IPS. Nah, di dalamnya nih ada video konsep yang dilengkapi dengan animasi seru. Kalau nggak percaya, coba aja nih lihat serunya video belajar Pahamify. Orang yang beli banyak. Kenapa kok? Kok kayaknya frustasi gitu? Itu pas Hayam Wuruk punya keinginan buat ngelamar Putri Diah Pitaloka. Di sisi lain, ada Gajah Mada yang pengen nyatuin kerajaan Majapahit dan Sunda Galuh. Nah, berat. Aku nggak akan kuat. Biar kamu aja. Nih, lihat dong. Ih, panjang banget. Tolong bacain. Tolong.
The parents heard Buto Ijo's footsteps entering the house. "Run, Timun Mas! Save your life!" said the mother. Then he kicked the boat until it flew far, far away. The boat came to rest upside down and turned into a mountain, which is now known as Tangkuban Perahu Mountain. Puncak kekecewaan ini terjadi dalam peristiwa Boston Tea Party di tanggal 16 Desember 1773. Mereka ngebuang semua teh yang ada di kapal itu ke laut. Dinamain Boston Tea Party karena pembuangan tehnya kayak suasana pesta. Party! Selain video konsep, di dalam fitur belajar juga ada kuis, rangkuman, dan flashcard yang bakal bikin kamu makin lebih paham. Terus ada fitur materi UTBK. Di sini kamu bisa belajar materi-materi UTBK loh. Kayak tes potensi skolastik atau TPS dan tes potensi akademik atau TPA. Terus ada fitur tryout. Di sini kamu bisa mengikuti berbagai macam tes, kayak simulasi ujian sekolah, tryout UTBK, sampai tryout ujian mandiri. Di dalam tryout UTBK-nya nih, udah dilengkapin sama pembahasan teks dan video, analisis IRT, leaderboard, grafik progres, sama rasionalisasi kampus. Keren banget kan? Terus nih, ada fitur persiapan kuliah. Di sini kamu bisa dapetin informasi dari berbagai perguruan tinggi, dari mulai profil kampusnya sampai fakultas apa aja yang tersedia. Selain itu, kamu juga bisa dapetin nih berbagai informasi jurusan yang ada. Hayo, kamu mau kuliah di mana? Terus ada fitur konseling. Di sini kamu bisa konsultasi secara online dengan psikolog dan dapetin berbagai macam video konseling. Wah, aku mau curhat dong, Kak. Kemudian ada fitur tips dan motivasi yang berisi video-video tips cara belajar dan sistem belajar ala Hutata dan Pahmify. Terus ada apa lagi nih? Nah, selanjutnya ada fitur ekstrakurikuler. Di sini kamu bisa ngembangin skill di luar pelajaran sekolah kamu, kayak programming, video editing, fotografi, bahasa, dan masih banyak lagi. Hihi, asik. Belajarnya jadi nggak bosan lagi deh. Terakhir ada fitur minat dan bakat. Kamu bisa ikut tes minat dan bakat buat tahu kamu cocoknya di bidang apa. Oh iya, ada yang ketinggalan nih. Ada juga fitur target belajar biar ngebantu kamu buat lebih fokus sama tujuan kamu. Semua fitur ini bisa kamu dapetin kalau kamu langganan aplikasi Pahmify. Kalau yang ini wajib pakai diamond dulu ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk cobain dan dapetin semua fitur menarik ini sekarang juga. Huhu, Mipi tunggu ya. Wah, keren-keren banget nih sponsor-sponsor yang udah ngedukung acara Women in Business Grand Conference 2021. Nah, mungkin sekarang teman-teman udah nggak sabar, mungkin kita segerakan aja mulai panel 5 hari ini. Benar banget, Nisha. Tapi sebelum kita masuk ke panel sesi 5 ini, yang bertemakan Live with Healthy Women, the Importance of Practicing Mindfulness During COVID-19 Pandemic, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan CV moderator yang akan memandu berjalannya panel ini, yaitu the one and only Kak Atala Hardian. Jadi Kak Atala itu merupakan founder dari I Am OK sekaligus Noni Jakarta tahun 2018. Saat ini Kak Atala sedang menggiati perkuliahan double degree di Universitas Indonesia dan juga University of Queensland. Berbekal dari pengalaman yang menjadi seorang Noni DKI Jakarta 2018, Kak Atala membentuk komunitas non-profitnya yaitu I Am OK dengan didukung oleh tujuan mengadvokasikan kesehatan mental bagi generasi muda di DKI Jakarta. Keren banget nih Kak Atala. Wah, keren banget nih ya Kak Atala, benar-benar dia peduli dengan kesehatan mental dan juga bukan cuma untuk dirinya sendiri gitu ya, tapi dia mengadvokasi untuk kayak kalau anak-anak muda di sekitarnya gitu. Nah, mungkin kalian yang percaya bakal dapat hal-hal baru gitu ya di panel kelima ini, tanpa berlama-lama kepada Kak Atala, kami persilahkan. Ya, terima kasih para MC yang luar biasa juga hari ini. Sebelumnya audioku udah apa belum ya? Aku mau ngecek aja koneksinya gimana. Aman Kak Atala? Oke, jadi kita sudah bisa mulai ya sesi hari ini. Selamat sore semuanya. Siang sore sih sebenarnya. Dan selamat datang ke panel 5 Universitas Indonesia Women in Business Grand Conference 2021. Pertama-tama, salam kenal, nama aku Atala Hardian. Aku merupakan pendiri dari gerakan I Am OK dan juga pada
Hari ini saya senang sekali mendapatkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas healthy women, the importance of practicing mindfulness during COVID-19 pandemic. Kita pun juga mendapatkan kesempatan untuk menyambut 3 wanita yang luar biasa pada kesempatan ini, yaitu Dr. Syafira Nindya, Mbak Aristi Widya Bramantika, dan Kak Raden Krisya. Kami juga ingin mengingatkan untuk terkait beberapa hal. Suaranya agak minder ya. Halo, gimana teman-teman? Iya, agak bindeng, tapi masih kedengeran kok. Sudah agak ngefresh jadi aku soalnya gimana? Gimana teman-teman panitia? Sudah aman kah? Sudah mandi? Oke, tadi agak sempat hilang sedikit sih Kak, tapi sekarang udah aman lagi. Oke, ada delay atau nge-lag itu enggak? Nggak, sejauh sedikit ini udah delay, aman sih. Kak. Oke. Nah, back to what I was saying, kami ingin mengingatkan juga terkait beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sebelum kita mulai acara nih. Pertama-tama, peserta diharapkan untuk join Zoom webinar 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian, peserta harap mengganti dan menggunakan nama sesuai dengan nama yang sudah diregistrasikan sebagai nama peserta. Selanjutnya, pada sesi tanya jawab nanti, peserta yang memiliki pertanyaan untuk para panelis dapat langsung menulis pertanyaan di Q&A section Zoom. Sebagai setiap pembicara yang akan melakukan presentasi selama kurang lebih 20 menit, teman-teman, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Dr. Syafira Nindya adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia serta merupakan anggota Junior Doctors Network Indonesia. Sekarang, dia bekerja di Rumah Sakit Publik menangani status COVID-19 sejak bulan Maret 2020. Dan dengan segala pengetahuan pengalamannya, Dr. Syafira juga akan meningkatkan pengetahuan dan awareness masyarakat mengenai masalah kesehatan melalui media sosial. Dr. Syafira, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Mbak Moderator, Mbak Atala. Salam kenal juga untuk terima kasih dan untuk para panitia dan tadi sudah ada MC dan juga pada pihak dari Universitas Indonesia Women in Business Grand Conference 2021. Senang banget aku punya kesempatan hari ini pada siang kali ini untuk sharing bersama teman-teman di sini yang pasti udah pada hebat-hebat semua ya. Untuk kita di panel 5 ini akan membicarakan mengenai mindfulness and well-being in pandemic era. Nah, udah kelihatan belum ya screen aku? Udah Kak, udah Udah ya? kelihatan. Oke, udah kelihatan ya. Oke, aku izin mulai ya. Jadi di panel 5 kali ini, kita kan udah pandemi nih 1,5 tahun ya, teman-teman. Nah, kita tuh di sehari-hari dipenuhi oleh ketidakpastian, sebenarnya pandemi ini tuh kapan sih akan berakhirnya gitu ya, nggak ada satupun pihak yang tahu gitu. Nah, concern atau kekhawatiran kita mengenai kesehatan, terutama tentang well-being atau mental health itu semakin meningkat nih dengan pandemi yang terus berjalan selama 1 tahun lebih ini. Nah, di sini aku akan membahas terutama dari sisi seorang dokter mengenai mindfulness and well-being in pandemic era. Nah, tadi udah dijelaskan ya sama Mbak Atala. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mendefinisikan well-being seorang manusia gitu. Jadi menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, well-being itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental gitu. Jadi dia itu adalah state of well-being di mana satu individu itu menyadari akan potensinya dan bisa beradaptasi, bisa mengatasi stresor-stresor yang ada di hidup gitu. Jadi kita bisa bekerja, beraktivitas secara produktif, dan menyenangkan sehari-hari gitu.
Nah, sedangkan kita sekarang mau ngomongin mindfulness ya, judulnya juga udah mindfulness. Sebenarnya mindfulness itu apa sih? Jadi sebenarnya mindfulness tuh sudah dimiliki oleh setiap manusia nih kemampuan itu. Jadi kemampuan di mana kita tuh bisa fully present atau sadar penuh, secara sepenuhnya berada di, present atau saat ini. Mohon maaf ada telepon. Oke. Saat ini dan kita tuh aware atau, waspada dan sadar di mana kita, apa yang sedang kita kerjakan dan tidak, bereaksi secara, gimana ya, tidak bereaksi secara berlebihan terhadap apa yang berjalan di sekitar kita. Jadi kita nggak overwhelmed, tidak kewalahan. Nah, itulah mindfulness gitu. Nah, mindfulness nih sebenarnya atau kesadaran penuh ya bahasa Indonesianya, itu adalah kualitas yang sebenarnya setiap manusia, setiap individu tuh sudah punya. Tapi kita hanya saja harus mencari cara untuk, mempelajari bagaimana kita mengakses mindfulness itu, gitu. Nah, tipe-tipenya tuh sebenarnya bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya saat kita duduk ya, moving meditation, atau misalnya kita melakukan, short pauses yang ada di, keseharian kita. Contohnya nih kalau di remote ya, remote, televisi kita pencet, pause ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan di kehidupan kita. Jadi kita pause, terus kita, menarik nafas dan kita melihat, ada apa aja sih nih di kehidupan kita gitu. Dan juga yang ketiga nih ada merging meditation practice with other activities. Jadi kita bisa, yang tadi latihan mindfulness itu digabungkan dengan olahraga, misalnya seperti yoga. Nah, sejujurnya memang, yang ketiga ini adalah hal yang aku pelajari banget 1 tahun terakhir, terutama semenjak pandemi, di mana aku kerja sebagai dokter dan aku sempat merasa burnout dan stres juga mengalami pandemi ini, dan akhirnya aku, practice mindfulness yang aku include di yoga sama meditasi aku, gitu. Nah, jadi dia itu bisa definisikan sebagai approach kita untuk mengalami keseharian kita itu dengan, kesadaran atau kita put attention, jadi kita perhatian dan awareness terhadap present moment, gitu. Oke. Nah, jika dihubungkan dengan well-being secara psikologis atau kesehatan di pikiran kita, itu ternyata, sangat berhubungan ya, secara ini sudah terbukti secara penelitian gitu. Jadi memang, dengan adanya mindfulness itu menuju kepada well-being yang bagus juga gitu ya. Nah, nanti akan aku jelaskan, di berikutnya. Lalu sebelum kita ngomongin tentang well-being dan health dulu, harus tahu dulu nih definition of health itu apa. Jadi dari Badan Kesehatan Dunia, health itu adalah state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi ngomongin sehat atau enggak itu tidak semata-mata hanya ada atau tidaknya penyakit ya, absence of disease or infirmity. Jadi tidak semata-mata melihat, oh kalau tidak sakit artinya sehat, enggak. Tapi adalah complete physical, mental, and social well-being. Jadi ketiganya itu menjadi satu kesatuan dan kita bisa bilang, oh orang ini sehat loh gitu. Ya, nah sekarang apakah well-being itu sama seperti healthy mind? Jadi ternyata mereka itu dua hal yang saling berhubungan. Jadi memiliki two-way relationship gitu. Health berefek kepada well-being dan juga well-being berefek kepada health gitu. Dan tadi kita tahu kalau ngomongin kesehatan tidak hanya fisik tapi juga mental. Nah, sekarang hubungannya sama psychological well-being apa? Ternyata dari penelitian itu sudah, membuktikan bahwa adanya asosiasi yang positif atau signifikan, antara well-being indikator-indikator well-being dengan, efek positif dalam hidup, terus kepuasan kita dalam hidup, vitality, terus regulasi emosi yang adaptif, dan juga efek-efek negatif dan, gejala psikopatologis tuh lebih, rendah gitu, lower lower levels nih. Gitu ya. Nah, ini ada satu jurnal, jadi kalau di kedokteran tuh biasanya kan kita baca, jurnal ya. Nah, ada satu jurnal yaitu tentang, effects of brief mindfulness based interventions, jadi atau disingkatnya MBI, on health related outcomes, dan ini adalah suatu systematic review. Nah, systematic review itu apa? Jadi, kalau di kedokteran, kalau kita lihat evidence based medicine, jadi yang terbukti secara ilmiah ya, secara scientific, systematic review itu dia menggabungkan beberapa uji klinis dan ditarik garis benang merah. Jadi ditarik garis, lalu dilihat benang merahnya di antara seluruh studi-studi tersebut ya. Jadi ini kalau dilihat quality of evidence-nya atau bukti secara ilmiahnya ternyata ada di paling tinggi, gitu ya. Nah,
ternyata hasilnya apa ngelihat MBI hubungannya sama outcome atau keluaran secara kesehatan tuh apa nih, ada 85 studi ya, bayangin. Jadi dari 85 penelitian ditarik kesimpulan lagi. Nah, jadi MBI yang dimaksud itu apa? Contohnya di sini ada mindfulness breathing exercise, atau misalnya general mindfulness instructions, inductions, and strategies. Contohnya tuh seperti present moment focus sama awareness along with brief meditative exercises. Jadi exercise yang misalnya meditasi seperti itu. Pokoknya practice mindfulness deh intinya. Nah, outcome-nya dilihat dari outcome atau pengukuran secara mindfulness, psikologis, kognitif, fisiologis, sama behavioral atau perilaku. Nah, dari mindfulness tuh dia menggunakan secara objektif pakai skala ya. Ini contohnya ada Toronto Mindfulness, 5 Facets Mindfulness, questionnaire, dan sebagainya. Terus yang kedua psikologis. Jadi dia melihat orang yang lagi nyeri misalnya, terus dilihat dari fungsi sosial, di-stressnya seperti apa, food cravings, interpersonal dependency, kepuasan tubuh, terus acceptance-nya seperti apa. Lalu yang ketiga tadi kognitif. Jadi dilihat secara memori, atensi, terus pikiran secara sadar dan tidak sadar, sama decision making seseorang. Terus yang keempat secara fisiologis. Jadi heart rate ya, detak jantung, tekanan darah, aktivitas otak, sama level kortisol atau hormon. Dan yang terakhir perilaku. Ya, jadi ini adalah keluaran-keluaran yang diukur secara objektif yang berhubungan sama kesehatan seorang manusia. Nah, ternyata dari 93% itu menyatakan adanya positif effect ya, signifikan positif dari mindfulness ini terhadap kesehatan. Ini contoh, 19 studi itu lebih fokus ke orang-orang yang memiliki mental health issues ya, misalnya depresi, anxiety disorder, seperti itu. 6 studi itu fokus ke orang dengan gangguan kepribadian. Lalu ada studi yang fokus ke smokers atau yang merokok. Ya, terus ada juga yang fokus terhadap orang-orang dengan physical illness atau pain. Jadi misalnya ada orang kanker nih, dia suka ngerasa nyeri kan, nah itu dia practice mindfulness ke orang itu. Nah, 6 studi, jadi hanya sekitar 7% yang tidak ada efeknya. Nah, terus gimana nih kepada orang yang sehat-sehat aja, jadi general yang orang yang nggak punya kelainan mental gitu, mental health-nya baik ya, sebenarnya bisa juga nih, more general atau non-clinical populations ternyata ada significant improvements ya, perbaikan secara signifikan. Ya, dalam kognitifnya, dalam memori, atensi gitu nih, 25 studi. Terus ada juga stres sama negatif effect, sama regulasi emosi itu juga jadi lebih baik. Terus nih positive findings dari experimental pain, jadi rasa nyerinya berkurang. Terus efek negatif sama respon kortisol. Kortisol ini hormon yang dikeluarkan ketika tubuh tuh sedang stres gitu ya. Nah ini bagus. Terus juga eating sama smoking behavior-nya juga memberi dampak positif. Terus temuan lain nih, scientific lainnya aku ambil dari Harvard Gazette. Jadi ternyata orang yang practice mindfulness itu di-scan secara MRI otaknya, ini adalah aktivitas amigdala. Amigdala tuh yang salah satunya yang berperan dalam emosi pada seseorang. Nah, ternyata kalau dari amigdalanya itu yang sebelah kiri itu dia lebih emosi sebelum mempelajari mindfulness atau dalam hal ini dia spesifik meditasi. Nah, ternyata setelah 8 minggu belajar mindfulness, dia kanan itu amigdalanya lebih terkontrol, jadi emosinya lebih terkontrol kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya sebenarnya kenapa sih dia itu krusial gitu loh, penting kita pelajari dan kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari ya tadi. Tentunya itu bisa memicu optimisme di kehidupan kita sehari-hari, terus reduce mind wandering tuh jadi pikirannya kemana-mana. Pernah kan pasti teman-teman nih lagi ikut kuliah atau ikut meeting di kerjaan tuh pikirannya kemana-mana, nggak fokus ya, mengembara kemana-mana. Nah ini bisa kita kurangi dengan practice mindfulness. Terus kita juga bisa mengontrol dan meningkatkan attention atau perhatian kita terhadap suatu hal, jadi lebih fokus. Terus banyak juga ya, pokoknya tentunya ini contoh yang terakhir tuh tadi struktur sama fungsi otak yang tadi sudah ada beberapa penelitiannya gitu. Nah ini contoh yang simple banget yang sebenarnya itu kita kerjain sehari-hari loh sebenarnya. Pertama mindful eating. Contoh nih, berapa banyak dari kita sih yang kalau makan sambil main HP itu deh paling
contoh gampangnya ya. Nah, itu belum practice mindfulness sebenarnya. Jadi contohnya tuh mindful eating, jadi kita makan ya kita makan sambil ya kita fokus ke makanan itu, jadi tanpa ada aktivitas lainnya. Terus yang kedua mindful walking, jadi kita melihat sekeliling, kita, sadar penuh apa yang lagi kita kerjain. Terus misalnya breathing exercise ya. Jadi, kita full atensinya atau perhatiannya itu ke napas gitu. Jadi kalau pikirannya kemana mana balik lagi ke napas, gitu. Nah ini di 8 dimensi dari wellness sebenarnya tuh ada banyak ya 8 secara emosi, spiritual, intelektual, fisik, lingkungan, financial, occupational, sama social. Nah dan ke-8 ini tuh saling berhubungan. Contohnya aja, misalnya kita lagi pandemi nih contoh gampangnya, kita menerapkan, karantina atau physical distancing. Jadi kita social distancing kita di rumah. Nah, kalau kita di rumah misalnya, ada beberapa orang yang nggak bisa WFH nih, nggak kerja gitu. Kalau dia di rumah maka dia jadinya nggak dapat, pendapatan, misalnya secara finansial terganggu. Nah, kalau secara finansial terganggu nanti lama-lama apa, mungkin secara emosional, psikisnya itu juga terganggu. Jadi sebenarnya ini berhubungan ya antara satu dimensi dengan dimensi lainnya gitu. Nah, sekarang kalau ngomongin pandemi, itu tentunya banyak sekali adaptasi dan pengaturan yang perlu kita lakukan ya. Ada banyak sekali tantangan-tantangan, tidak hanya pada tenaga kesehatan, tapi juga pada seluruh, profesi dan tidak hanya profesi sebenarnya, terhadap peran di rumah tangga sebagai ibu misalnya, sebagai, seorang kepala rumah tangga yang, banyak sekali melakukan adaptasi di pandemi ini. Nah, contoh nih, apa aja sih sebenarnya yang kita alami nih selama pandemi ini? Banyak yang bilang WFH tuh workload-nya justru lebih tinggi ya, jadi nggak selesai-selesai kayaknya kerjaannya. Terus long working hours, terus malah, waktu istirahatnya tuh jadi, berkurang. Terus resiko untuk, jadi takut resiko untuk nularin virus ke orang rumah gitu, itu juga banyak terjadi, apalagi yang tenaga kesehatan. Nah ini contohnya kalau misalnya kita kerja di rumah itu juga tentunya banyak challenge-nya ya. Kita, terekspos sama beberapa resiko psikososial, misalnya seperti isolasi sosial, terus tadi yang aku bilang batasan antara work sama family itu kalau kerja di rumah mungkin jadi lebih, abu-abu ya. Terus, resiko ergonomi. Ergonomi itu posisi duduk. Jadi misalnya seharian di depan laptop, terus jadi pegel-pegel, low back pain, nah itu resiko ergonomis namanya. Terus yang terakhir misalnya pemotongan gaji, tunjangan, dan sebagainya. Nah, terus tubuh kita nih, melakukan apa sih selama, ada tantangan-tantangan tersebut nih, challenge-challenge tadi? Tentunya kita melakukan 3 respon nih di tubuh kita. Semua manusia normal melakukan ini. Secara fisiologis kita jadi misalnya bad mood ya, anxiety, bahkan ada depresi. Ada penelitian yang aku sempat baca, jadi memang dari 1 tahun terakhir ini angka depresi itu signifikan meningkat karena pandemi. Terus yang kedua reaksi fisikal, jadi misalnya karena stres jadi nggak suka GERD-nya muncul ya, mungkin teman-teman di sini ada yang biasa udah GERD, terus jadi, nggak nafsu makan. Nah, itu berhubungan tuh sama stresor tadi, sama perubahan, perilaku, gitu ya. Nah, tadi kan aku sempat bahas tentang kortisol. Jadi kalau kita ada stresor atau tubuh kita lagi stres, itu keluar yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini berperan dalam banyak sekali di dalam metabolisme tubuh kita. Contohnya tuh, meningkatkan heart rate atau detak jantung. Makanya kalau lagi stres mungkin, jadi suka deg-degan ya, emosi, marah jadi deg-degan, terus tekanan, darahnya menjadi meningkat, dan banyak hal lainnya. Terus contoh lainnya adalah, digestive tract atau saluran pencernaan kita itu tuh jadi, menurun peristaltiknya, geraknya. Jadi makanya orang yang stres itu banyak yang jadi mual, nggak enak perut, ya karena emang berhubungan, ada penjelasannya gitu secara medis ya. Jadi ya stres itu menurut American Psychiatric Association itu dideskripsikan jadi feeling overwhelmed, terus dia worry ya, cemas, capek, lethargic gitu dan ini bisa berdampak terhadap kesehatan fisik, maupun psikologis. Nah, tentunya di pandemi ini kita banyak sekali dihadapi oleh ketidakpastian yang tadi aku sudah sebutkan ada secara fisik, sosial, emosional, sama financial gitu ya. Dan kita pasti wajar banget lah merasa, adaptasi dan ini nggak selesai-selesai gitu ya. Sampai kapan kita musti seperti ini dan,
ada juga namanya burnout. Jadi dia itu exhausted secara emosional gitu dan berdampak terhadap profesinya atau pekerjaannya. Nah, ini yang juga sering dialami oleh kita sehari-hari yang ini jadi dia sebenarnya bukan gangguan mental atau gangguan jiwa, tapi ini adalah suatu sindrom. Jadi beberapa gejala, kumpulan gejala gitu ya. Nah, terus ada juga anxiety, jadi kalau gejalanya tuh cemasnya itu udah sampai 6 bulan lebih, nah itu udah bisa disebut anxiety disorder misalnya, atau depression minimal 2 minggu. Jadi dia afeknya sedih, mengurung diri, hilang minat, tidak ada semangat hidup. Nah ini, adalah tanda-tanda dari depresi, gitu. Nah sekarang karena topiknya lagi mindfulness nih, gimana sih mindfulness nih bisa membantu, selama pandemi gitu. Jadi kita bisa memahami nih situasinya tanpa kita terbawa oleh emosi atau apa ya, hasutan-hasutan yang bad atau negative vibes ya, kalau orang sekarang bilangnya, "Aduh negative vibes banget nih." Enggak, jadi kalau mindfulness kita mencegah dari kita, terseret ke sana. Jadi kita tuh lebih calm ya, lebih positif kayak gitu. Nah, gimana sih cara untuk tetap stay mindful selama pandemi? Jadi tadi yang kita bilang kita take pause button di kehidupan kita, kita klik di remote kita tuh pause dulu, tarik nafas, terus kita, coba evaluasi sih apa yang kita lagi kerjain, kita sekarang lagi apa, jadi kita tetap enjoy present moment gitu, kita nggak about the past atau about the future. Terus yang kedua, kita coba aja satu-satu, one thing at a time gitu. Yang ketiga, do yoga. Ini yang tadi aku bilang aku pelajarin banget selama 1 tahun terakhir. Terus, misalnya ada yang hobi, ke alam tuh juga bisa, terus connect with people. Jadi kita, tetap terkonek sama orang-orang walaupun mungkin tidak bisa, bertemu secara fisik. Makanya tadi yang namanya, social distancing diubah jadi physical distancing, karena secara sosial sebenarnya kita tetap bisa connected gitu ya. Terus kita limitasi penggunaan media atau pembacaan berita di internet atau secara online, kan banyak sekali orang-orang yang malah, jadi negatif atau, bawaannya tuh jadi overwhelmed karena baca berita tentang pandemi Covid yang jadi nakut-nakutin atau membuat cemas, misalnya seperti itu. Nah, ini boleh nih teman-teman coba dilimitasi dan hanya baca dari sumber yang terpercaya gitu ya. Apalagi kalau ada hoax yang malah bikin panik tuh, misalnya contoh nih yang udah lagi misalnya vaksin, bilang, "Ah, ada remaja meninggal karena vaksin." Kan itu jadi ada yang jadi bikin panik loh, nggak semua orang tuh bisa tenang menghadapi hal-hal seperti itu. Terus express compassion dan gratitude ya, bersyukur dan yang tadi meditasi. Gitu. Jadi pay attention, notice, choose and return, be aware and accept sama be kind to yourself. Nah, ini tadi yang connect, terus be active, tetap workout ya. Paling bagus tuh 150 menit per minggu ya, teman-teman ya. Terus keep learning. Learning nih kita belajar hal-hal baru, misalnya teman-teman punya hobi baru apa sih nih, pasti selama pandemi banyak yang berkreasi ya. Terus give sama take notice. Nah ini, kalau ini personal dari aku, tips dari aku ya. Jadi kita itu selama pandemi supaya kita nggak stres, kita tetap harus memperhatikan work-life balance nih. Nah, apa sih tips dari aku nih? Yang pertama kita bikin schedule atau jadwal, misalnya bisa pakai Google Calendar atau teman-teman lebih suka jurnal manual tuh boleh. Jadi kita journaling tentang jadwal kita. Dengan membuat jadwal itu kita secara tidak sadar membuat, boundaries atau batasan. Jadi misalnya kita hari ini mau kerja 8 jam, ya setelah 8 jam udah kita family time kayak gitu. Jadi, nggak habis waktu kerja masih misalnya WhatsApp-an sama grup kantor gitu ya. Terus yang kedua, fokus kerja during work hours. Jadi kalau misalnya nih aku jaga di rumah sakit misalnya dari jam 7.30 sampai jam 2 siang, maka jam 2 siang itu dari jam 7.30 sampai jam 2 siang itu aku full sama pasien misalnya atau mengerjakan pekerjaan rumah sakit. Jadi, bukannya malah misalnya scroll-scroll online shops atau misalnya baca-baca blog gitu ya. Siapa nih yang ngerasa nih pasti sambil kerja mungkin tergoda untuk melakukan hal-hal lain. Nah, ini boleh nih kita kita coba pelajarin, jadi kita stop, jadi pas sampai rumah itu kerjaan udah beres, kita bisa fokus sama hal lain selain kerjaan. Terus yang ketiga ini penting banget, stick with your support system. Jadi kayak contohnya kalau aku sekarang support system terbesar aku tuh suami aku gitu. Nah, teman-teman juga pasti punya support system terbesar, entah itu orang tua, pasangan, anak, atau, sahabat gitu, it could be anyone gitu ya.
Terus yang keempat, meditasi, yoga, workout, atau hobi apapun yang teman-teman suka. Itu minimal sekali seminggu dilakuin. Terus yang terakhir, as well get enough sleep. Jadi tetap harus istirahat gitu ya. Dan ironisnya dengan kita maintain work-life balance ini ternyata bisa loh menurunkan stres, ya, mencegah burnout di tempat kerja. Dan kadang kalau kita terlalu giat bekerja, bukan giat, apa ya, pokoknya workload-nya tuh terlalu tinggi, itu malah kita tuh jadi nggak produktif, jadi performa kerja kita juga jadi menurun. Dengan kita mementingkan, tadi kehidupan personal kita, hobi kita jadi lebih bisa kreatif dan kita bisa lebih produktif juga dan lebih fun gitu ya, yang nantinya akan menuju ke better well-being and a better quality of life, gitu. Dan ini terakhir personal tips and tricks dari aku. Let go of perfectionism. Jadi ini yang aku pelajari juga, jangan terlalu perfeksionis yang bikin kerjaan nggak selesai misalnya. Tadi exercise, yoga, meditate, terus limit time wasting activities, misalnya tadi yang baca-baca nggak penting di internet, terus start small, sama tadi it's okay to take a rest, sama kita melakukan di own pace kita. Jadi kita nggak usah banding-bandingin timeline kita sama orang lain gitu. Dan jangan lupa tadi kesehatan ada 2, fisik sama mental. Jadi selain memperhatikan mental yang lagi kita bahas, fisiknya juga mesti diperhatikan ya. Tidur cukup, makan makanan bergizi, terus olahraga 150 menit per minggu, yang sebenarnya dia ngaruh ke 2 hal itu. Jadi kalau kita lagi feel tired, overwhelmed nih, stress, burnout, kita harus ingat kenapa sih kita tuh mulai hal ini. Misalnya teman-teman lagi capek nih kerja, nah remember why we started gitu. Terus take a rest, kalau emang lagi burnout, take a deep breath, sama kita nanti boleh mulai lagi. Dan tentunya just be the best version of yourself gitu. Terakhir dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Dr. Syafira. Terima kasih banyak, Dok, atas presentasinya yang super duper menarik. Kita sudah ada beberapa poin-poin penting nih yang bisa kita catat ya, teman-teman, untuk bagaimana caranya kita menjaga kesehatan selama pandemi ini gitu. Jadi ini selain dari ilmu psikologi juga, tapi dari ilmu kedokteran juga gitu. Terima kasih ya, Dr. Syafira, atas waktunya. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita sambut Mbak Aristi Widya Damantika. Dia merupakan co-founder dari followyourflow.id dan merupakan seorang profesional di bidang pengembangan diri, a certified coach, dan juga mindfulness practitioner. Mbak Ika memiliki 15 tahun pengalaman teman-teman dalam membantu organisasi, tim, para pemimpin, maupun individu-individu dengan pendekatan saintifik dan pragmatiknya. Dan dengan ini Mbak Ika berhasil ya membantu meningkatkan kualitas performance dan juga mendukung efektivitas baik dari segi pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka. Nah, profesi sebagai SVP People and Culture di suatu startup teknologi lokal yang cukup besar, Mbak Ika memiliki style pendekatan yang sangat digemari nih di kalangan anak muda. Tanpa berlama-lama lagi, Mbak Ika, kami persilahkan. Mas, hello. Kalau tadi selamat pagi, siang, sore. Bingung. Kalau work from home itu udah paling nggak tahu waktunya tuh pagi, siang, sore, malam. Halo, namaku Ika. Kalau ada yang kenal sama aku di sini boleh dong share di chat. Kadang-kadang kalau kayak gini-gini tuh nggak tahu siapa yang kenal dan siapa yang nggak kenal. Kalau yang belum kenal ya nggak apa-apa, karena aku suka Ovika kenal. Terima kasih Vika. Aku suka jiper kalau di acara-acara UI karena aku bukan anak UI. Jadi tiap ketemu UI, wah standarnya pasti tinggi banget nih. Gue mesti ngapain? So, hello Liana. So hari ini santai banget. Kalau tadi dari Dr. Syafira, wow, seru banget belajar tentang mindfulness. Background gue tidak ada psikologi atau kedokterannya sama sekali, tapi mungkin gue bisa share sedikit pengalaman mindfulness gue selama 20 tahun terakhir. Yes, orang suka lupa kalau gue udah tua. Jadi biasanya apalagi kalau kan tadi bilangin, oh ini ada anak-anak yang masih kuliahan. Wow, aku kuliah kayaknya 20 tahun yang lalu teman-teman sekalian. Jadi orang suka lupa. Jadi pengalaman 20 tahun itu seperti apa. Jadi hari ini lebih santai, gue pengen cerita pengalaman gue yang dimulai ketika gue lagi kuliah. Jadi
seorang Aristimedia waktu kuliah itu pertama kalinya sadar bahwa dia punya bipolar. Jadi selama hidup gue tuh nggak tahu kenapa gue ngerasa aneh sendiri. Gue suka ngerasa, wah orang lain tuh kok kalau bahagia gampang banget ya, sering ketawa atau enggak. Sedangkan gue bingung, kok gue nggak tahu rasanya bahagia itu seperti apa. Gue merasakan extreme high, extreme low. Ada momen-momen gue berasa sangat tidak berarti di dunia ini. Gue inget banget ada satu momen, gue dari rumah ngeliat jendela, ngeliat ke jalanan gitu ya, di rumah sendirian terus mikir, wah kalau gue nggak ada lagi di dunia ini ada yang kangen atau mikirin gue nggak ya gitu. Jadi titik lowest-nya tuh lumayan lowest banget. Nah untungnya didiagnosa waktu kuliah, terus gue mesti mengkonsumsi apa sih bilangnya, medicine, ya kan, supaya gue bisa fungsional, karena gue di titik yang sudah lumayan tidak fungsional. Jadi I was taking antidepressants gitu, supaya bisa menyelesaikan kuliah dan juga bisa berfungsi dan lain-lain. Itu gue ambil selama 2-3 tahun, terus gue suatu hari bangun ngobrol ke psikiater gue. Kayaknya gue nggak mau deh hidup seumur hidup dengan medicine gitu. Ada cara nggak sih? Gitu. Untung dia orangnya lumayan tahu kalau gue orangnya unik gitu ya. Jadi dia bilang, ya udah yuk kita coba gitu, kita coba bareng-bareng. Nah tadi advice-nya Dokter Syafira agak nyambung tuh, karena dia bilang, oke, satu hal sama gue, lo janji tiap hari lo mesti olahraga minimum 30 menit. Saat itu gue nggak ngerti kenapa, oh ya udah gue jalanin aja, right? Itu mulailah hidup tanpa antidepressants. Perjalanannya kacau banget, naik turun. Kadang gue bisa bangun pagi, kadang gue nggak bisa bangun pagi karena ya sangat unstable. Sampai di suatu titik gue mengalami mental breakdown. Mental breakdown ini beneran di mana gue malam hari, ini memang agak drama sih kalau dijadiin film ya. Gue beneran duduk di pojok ruangan di kamar gue, nangis tersengguk-sengguk, beneran kayak nangis kayak mau mati gitu, kayak tahu kan yang nangis lo yang udah kayak nggak tertahankan lagi, sendirian tanpa orang. Dan gue bilang ke Maha Kuasa, gue tahu lo menciptakan gue, lo nggak pengen gue merasakan ini semua. Nggak ada manusia yang kayak deserve merasakan ini gitu kan. Gue beneran, kalau emang gue masih ada manfaatnya di dunia nih, itu gue masih berkaca-kaca, karena tiap gue inget gue merasakan emosinya saat itu. Kalau gue memang masih ada fungsinya, gunanya di dunia ini, apapun yang lo suruh gue lakukan, I'll do it, right? Lo kasih gue sign, lo kasih gue tanda, apapun yang lo kasih tahu ke gue, I'll do it, gitu. Wah, terus masih menangis, kayaknya gue ketiduran sambil nangis gitu. Tapi gue ngejaga banget supaya gue masih pengen coba ini sekali lagi gitu kan ya. Kita lihat jalannya kemana. Dah, besoknya terbangun dari semua kelelahan ini, terus biasa aku tipe orang yang suka pergi ke supermarket. Suka pergi ke supermarket, beli makanan, terus di sebelah supermarket tuh ada toko buku, dan kebetulan anaknya suka buku juga. Jadi masuk ke toko bukunya. Masuk ke toko buku, kalau orang kan suka nanya, oh beli buku apa ya? Gitu. Gue lagi jalan-jalan, gak tau kenapa kayak ada satu buku tiba-tiba manggil gue gitu. Kalau di film-film tuh kayak ada cahaya yang keluar dari buku, gitu kan, emang agak lebay orangnya kadang-kadang kalau cerita, kayak wow kenapa ini buku ini manggil gue banget, gue nggak tahu ini siapa. Belilah aku buku itu, dan sampai saat ini gue selalu bilang buku ini adalah buku yang mengubah hidup gue. Kayak gue tertolong literally dari buku tersebut. Dan di situ pertama kalinya gue beneran belajar konsep mindfulness. Karena walaupun gue sudah ke psikiater, ke psikolog selama 3 tahun terakhir, gue masih belum paham. Gue belum kayak paham banget sebenarnya apa. Dan bukunya, nanti gue kasih tau judul bukunya apa. Tapi gue baca bukunya, terus beneran kayak gue nggak bisa menutup buku itu. Dan itu beneran mengubah cara gue berpikir dan melihat dunia. Dan di situ dimana gue sadar bahwa sebenarnya yang menghambat diri gue sendiri adalah diri gue sendiri. Gitu. Mau situasi di luar seperti apa, ternyata itu semua internal conversation. Jadi yang gue pelajari adalah sebenarnya ini. Kalau selama ini gue mengidentifikasi diri gue dengan pikiran-pikiran gue dan emosi-emosi yang gue rasakan, itu yang menjadikannya teror buat hidup gue. Ya,
Nah, terus gue mulai dong mempraktekkan semua hal, semua tipe mindfulness kayaknya sudah aku coba. Kalau mau sebut apapun gue udah cobain, karena anaknya desperate waktu itu. Gue pengen menjadi normal. Nah, ini langkah pertamanya. Jadi sekarang kalau ditanya orang, Mbak, definisi mindfulness lo tau apa? Sebenarnya ada tiga, tiga yang gue akhirnya praktekkan. Jadi sebelum mindfulness itu ada awareness. Jadi awareness tuh kemampuan untuk menyadari sesuatu. Jadi kalau misalnya sekarang, kan lo lagi nggak sadar lo punya jempol kaki kan? Coba sekarang. Sadar. Coba gerakan jempol kaki kanan lo. Nih agak aneh semuanya gini. Apaan sih, Mbak? Kita harus gerakin jempol kaki kanan. Begitu lo gerakan, nggak usah digerakkan, tapi sadar lo punya jempol kaki kanan. Itu tuh awareness. Ya. Dan the practice of awareness adalah menjadi sangat akurat dalam berbicara dan berperilaku. Nanti I'll go share. Karena seringkali kita nggak akurat, seringkali kita kayak lebay aja, kayak bisa, aduh gue mau mati nih, gitu kan. Terus yang, benarkah? Itu akurat kah? Apakah benar lo mau mati? Gitu kan. Tapi kadang-kadang kita nggak aware, jadi tidak akurat. Mindfulness bagi Aristi Widya, akhirnya definisi mindfulness banyak banget. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Safira ya. Tapi kalau buat Aristi Widya adalah aku bisa aware gitu ya di saat ini tanpa ada judgment. Misalnya paling gampang nih mempraktekkan kalau di rumah, karena gue punya toddler umur 3 tahun kan, dan bagi yang punya toddler lo tau lah ya gitu ya, kelakuannya banyak yang lucu. Jadi kalau misalnya dia lagi lempar sesuatu, dengan mudah gue bisa bilang bahwa duh nih anak nakal banget sih gitu. Tapi ketika gue bilang duh nih anak nakal banget, gue tuh kan sudah ngejudge bahwa dia di kepala gue adalah ketika dia melempar sesuatu itu hal yang jelek dan negatif. Padahal kalau gue being mindful and being aware, gue akurat. Oh, anak gue lagi lempar-lempar sesuatu. Selesai. Jadi untuk melihat itu beda banget lah. Aduh dia jahat banget. Aduh dia nakal gitu kan. Atau ke diri sendiri, aduh gue bego banget. Tuh kan gue selalu salah. Right? Like menggunakan kata-kata itu akhirnya tidak accurate. Nah, yang seru juga adalah ketika hubungannya ini dengan meditation tuh apa? Yang seru semakin gue mempelajari the science of meditation, ini kan proses sebenarnya merewire berbagai hal yang terjadi di kepala gue. Jadi kalau gue belajar tentang salah satu hal kenapa punya mental illness and whatnot, itu memang karena rewiringnya agak koslet lah bilangnya gitu kan. Jadi untuk gue mengatur-atur semua perwiran di kepala gue, itu paling efektif adalah dengan meditasi. Makanya dikasih juga sama dokter Safir, lihat otaknya beda kan gitu. Dan emang otaknya jadi berbeda. Dan itu yang akhirnya bagi gue mindfulness tuh powerful banget, karena gue bisa mengubah otak gue sendiri melalui proses namanya neuroplasticity. Jadi there's a lot of science in it, tapi kita membuatnya lebih sederhana. Nanti kalau misalnya aku udah mulai kehabisan waktu, ada yang teriak aja ke aku ya. Thank you. Nah, kembali ke sini, jadi kalau ditanya, Mbak, kalau gue harus mulai satu dari mana? Paling gampang gitu kan ya. Awareness itu dulu. Karena seringkali kita tidak aware dan tidak akurat dan tidak mengobservasi apa yang terjadi di dalam kepala kita dan apa yang gue rasakan. Jadi kayak misalnya, ini gue kasih contoh. Kan kita suka bener kan? Oh ini dulu. Suka ngomong gini. Aduh, tuh kan gue anxious lagi kan, gitu. Nah, serunya di sini bilangnya adalah gue sama dengan anxious. Padahal dari buku tadi salah satu gue pelajarin, no. Lo dan pikiran lo tuh berbeda. Ada lo, ada pikiran lo. Ada lo, ada emosinya. Jadi untuk belajar menjadi sangat akurat dan bilang, oh bukan I am anxious, tetapi ada anxiety nih dalam badan gue. Oke. Jadi kayak temen yang datang, anggap punya teman. Film apa tuh yang banyak emosinya? Inside Out. Nah, ya kan? Kalau bayang aja lo punya teman namanya anxiety, dia lagi datang. Oke, anxiety, kamu lagi datang ya? Oke, gue dengerin. Sini. Oke. Dan serunya anxiety semakin nanti lo belajar tentang emosi. Anxiety itu ketika datang tuh mengharapkan ayo bergerak. Karena kan jadi jitter gitu ya, ayo bergerak. Oke, anxiety lo di sini gue tahu. Oke, bergerak dulu, olahraga dulu kali ya, atau gimana. Another contoh. Dulu gue selalu bilang, aduh kenapa sih gue selalu sedih? Kenapa sih gue selalu sedih? Fakta atau opini? Itu kan opini.
opini banget, karena kalau selalu sedih berarti kan gue 100% selalu sedih kapan Sabtu tuh. Nggak akurat juga gitu. Jadi gue mengubah. Jadi setiap pikiran ini muncul terus gue aware, sebentar, pikiran lo bukan pikiran lo. Yuk, apa pikiran yang lebih akurat? Jadi gue bilang, oh, sedih lagi datang. Sini, duduk sebelahku. Nggak apa-apa, sini duduk aja sebelahku. Aku tahu I'm not sadness. I am not sad. Right? Jadi gue berhenti ngomong I am sad karena no, ini bukan tentang gue sedih, tapi gue merasa sedih. Jadi gue membedakan antara gue sedih dan gue merasa sedih. Begitu terjadi, oh mindfulness-nya dapet banget karena gue tidak lagi mengidentifikasi gue dengan perasaan sedih. Sekali lagi, wah ini dulu dominant thinking banget. Kayaknya ada sesuatu yang salah deh tentang gue. There's something wrong with me. Nggak tahu kenapa kayak there's something wrong with me. Dan gue kayak percaya gitu bahwa there's something wrong with me. Dan kalau mencoba berusaha bersahabat dengan isi kepala gue belajar bahwa apa yang kita percayai itu akan menjadi realita. Jadi hati-hati percaya sama apa. Jadi kalau gue percaya ada sesuatu yang salah dengan gue akan semakin menemukan berbagai macam hal yang salah dengan gue. Jadi begitu ini keluar di kepala gue, ada thought yang datang. Gue gini, wow, hello pikiran. Gue kayak dengerin radio gitu. Jadi kepala gue tuh ya dengan semua thoughts itu gue bayangin kayak radio apa masa kini, radio AM yang selalu ada kapanpun gitu kan. Radio AM terus gini, oh iya pikiran yang menarik. Sebentar. Lo mungkin merasakan sebuah ketidaknyamanan, tapi itu nggak berarti ada hal yang salah lo tentang lo. Itu dua hal yang berbeda banget gitu. Merasa tidak nyaman sama ada sesuatu yang salah itu dua hal yang berbeda. Jadi kadang-kadang emang proses self talk ini tuh kayak gue punya kayak 10.000 personality dalam diri gue, yang satu ngomong apa, terus satu ngomong apa lagi, satu ngomong apa, satu apa lagi. Tapi itulah proses awareness yang terjadi itu seperti itu. Karena seringkali kalau ditanya, isi pikiran lo apa aja? Kalau kita belum terbiasa mempraktekkan self awareness, terus ditanya mikir apa tuh juga nggak bisa terartikulasikan. Ini makanya kayak tadi Dr. Syafira bilang journaling aja, journaling. Karena serunya journaling adalah kita menuangkan apa yang kita pikirkan dalam kertas atau laptop, tergantung lo mau journaling pakai apa salah. Aku karena udah tua doyannya pakai kertas. Ya kan dituangkan. Ketika dituangkan bisa dilihatin. Oh, ternyata pikiran gue bentuknya seperti itu. Bisa kita assess, bisa kita bawa reflect. Atau yang seru kalau kata teman gue, coba lihat curhatan lo di WhatsApp ke sahabat lo. Bentuknya seperti apa? Karena dari situ juga kelihatan isi pikiran dan perasaannya seperti apa. I think I'm depressed. Again, gue mendecouple. I am. Karena yang gue belajar satu dari neuroplasticity. Setiap kali gue bilang I am, itu gue sedang nge-rewire kepala. Gue lagi memprogram diri gue ke situ. Jadi gue nggak bilang bahwa lo nggak boleh depressed. Gue bilang hati-hati menggunakan kata I am. Karena begitu gue bilang I am depressed, itu otak, oh oke gitu. Jadi di-rewire terhadap depression terus-menerus. Jadi kalau kata-kata ini muncul di kepala gue bilang, oh no. Kembali. Reset, cancel. Gue bisa merasakan ada depression yang datang dan tubuh gue. Gue merasakan banget tuh rasanya kayak di dada berat, kayak gue agak sesak napas dikit. Oke, depression lo lagi datang. I hear you. Do you want to talk about it? Lo mau ngobrolin hal ini apa enggak? Gitu kan. Terus jadi gue kayak ngobrol dengan my inner self. Kenapa? Lebih kayak acknowledgement berarti terhadap apa? Semuanya gue acknowledge. Jadi gue ngebayangin itu semua suara-suara yang ada di kepala gue dan emosi-emosi itu sahabat gue. Gitu loh. Oh ya, mereka bukan gue, mereka sahabat gue, cuman butuh dilihat, di-acknowledge, di-empati, gitu kan. Nah, ini mungkin orang kalau bilang self-love, self-compassion, karena akhirnya gue bisa membedakan siapa gue dan siapa orang-orang yang rame banget nih di dalam diri gue. I don't know what to do. Nah, bener apa enggak, gitu kan. Aku cuman punya waktu dikit ya? Udah habis ya? Oh, masih 5 menit lagi? Oke, thank you. Nah, ini satu tips juga kalau misalnya I don't know what to do. Masa sih
Bener nggak sih? Jadi untuk mendengar suara di kepala diri kita kayak masa sih? Bener nggak sih? Karena belajar untuk akurat dalam segala hal tuh memang sebuah proses sih. Namanya juga proses belajar. So, kembali ke itu semua, ketika gue bilang bersahabat dengan isi kepala gue sendiri atau isi badan gue, karena itu kan semua yang gue pikirkan dan gue rasakan. The mind is everything that I think about and everything that I feel. Dan untuk bisa bersahabat dengan semua itu sampai titik ini, kalau ditanya, tuh kan gak suka interview, ditanya, what is your biggest achievement in life? Gitu ya, gue bilang, that is still my biggest achievement in life. Untuk gue sekarang bisa hidup normal, functioning, bisa dibilang thriving untuk orang yang punya kasus-kasus mental health, bagi gue tuh amazing banget. Nah, tapi memang yang kalau nomor 4, kalau teman-teman lihat nomor 4 ini beneran kalau 20 tahun gue stacking habit. Jadi mungkin tahun pertama gue beneran pengen memaster gratitude, terus tahun keduanya dinaikin pakai exercise, journaling, meditation, nutrition, sleep, banyak ketawa, itu beneran kayak semendarah daging. Ya itu kan a 20-year practice sampai saat ini. Jadi makanya orang kalau ketemu gue suka yang, Mbak lu kenapa sih bisa positif banget? Gue kayak, kalau sekarang gue suruh ngejelasin agak sulit. Karena memang udah jadi kebiasaan sehari-hari. The compounding effect-nya tuh berasa banget. Satu hack yang gue suka, ini panoramic view, ini baru keluar dari Huberman Lab, dari orang-orang yang belajar neuroplasticity. Kenapa pandemi ini sebenarnya stressful banget buat kita? Karena kalau fokus kita tuh deket, kayak kalau ngeliat handphone gitu kan fokusnya deket ya, itu tuh sebenarnya karena fokusnya dekat dan pendek, itu meningkatkan sympathetic nervous system, jadi meng-cause stress gitu. Jadi kalau ngelihat mobil tuh kan ada gas sama ada rem gitu kan. Yang satu bisa wah maju terus, kalau rem tuh ayo slow down gitu. Nah, panoramic view bilang bahwa karena kita di rumah kan kita ngelihatnya pendek terus ya, tembok, layar komputer, handphone, pantesan stres. Jadi dia bilang kalau lo bisa keluar, ngelihat horizon, lihat langit, itu aja udah akan calms you down so much. Itu akan meningkatkan the parasympathetic nervous system. Itu sangat ngebantu. Kalau nggak bisa apa, yang udah mulai terbiasa meditasi atau menutup matanya, pura-pura melihat horizon and panoramic view. Jadi lo bayangin di pantai, lo bisa lihat horizonnya, lo bisa pikirin tuh sunset yang terjadi di sana, itu udah ngebantu banget. Karena you shift your focus dari dekat menjadi jauh. That's one of my favorite hacks. Yang nomor 3 is also my favorite, ya semuanya ini favorite hacks ya. Nomor 3 juga seru karena kalau ditanya being present tuh artinya apa? Bagi gue being present is getting out of my head. Jadi keluar dari kepala gue sendiri. Dan untuk bisa keluar dari kepala gue sendiri, gue menggunakan 5 sense. Jadi untuk sekarang gue ajak teman-teman. Sebutkan 5 hal yang lo lihat. Misalnya gue melihat botol minum, gue melihat handphone, gue melihat layar, gue melihat lampu, gue melihat koper warna merah. Oke. Sekarang sebutkan semua hal yang lo dengar. Gue dengar suara AC, gue dengar suara kipas, gue dengar ada kresek-kresek dikit, sama suara komputer gitu. Okay? Apa saja ini lo lakukan satu persatu mendengar sama 5 senses. Tanpa lo sadari lo sebenarnya udah present. Gitu. Jadi nggak usah berusaha juga untuk present. Nah, last but not least, gue mau cerita sedikit tentang nomor 6. Ini kalau yang udah kenal gue menceritakannya udah kayak 10.000 kali kayaknya sih. At the end, gue ngerasa mindfulness is also a mindset. Which is good thing, bad thing, who knows. Ada sebuah fabel yang lucu yang akan gue ceritakan saat ini. Ada seorang tinggal di sebuah desa. Dia ingin banget kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, makanya dia bilang, aku mau jadi entrepreneur. Dia pinjam utang dari semua tetangga-tetangganya, pinjam uang supaya bisa bikin bisnis baru. Dia pengen beli kuda supaya bisa punya anak-anak kudanya jadi entrepreneur. Belilah dia kuda, stallion, indah, tapi dia baru beli 2 hari kemudian kudanya kabur. Satu netizen tetangga-tetangganya bilang, kasihan kamu ya, kamu sangat tidak beruntung sekali, udah ngutang sana-sini, udah kamu lari. Tahu nggak jawabannya ini apa? Good things, bad things, who knows.
Seminggu kemudian, kuda itu datang kembali membawa beberapa kuda betina yang akhirnya bisnisnya dia malah melonjak dengan pesat. Tetangga dan netizen banyak dong opininya. Wah gila lo orang paling beruntung satu dunia, mana ada orang kehilangan kuda datang dengan kuda-kuda betina. Dia bilang, good things, bad things, who knows. Kemudian nggak lama kemudian anaknya yang paling tua itu kena kecelakaan, ditendang kuda, kakinya patah. Netizen bersuara lagi dan dia bilang, good things, bad things, who knows. Nggak lama kemudian ada pesan dari kerajaan untuk bilang bahwa, hey, anak laki-laki pertama semua harus dikirim ke perang. Netizen dan suasana satu tetangga bilang, kamu beruntung banget ya, gara-gara anak lo kelacaran dia nggak perlu pergi perang. Good things, bad things, who knows. Intinya teman-teman, mindfulness adalah punya that mindset. Semua yang terjadi dalam kehidupan gue, dan gue bisa menceritakan kayak at least 100 painful moments di diri gue, dari kehilangan orang tua, kehilangan adik, duit em-eman dicuri orang, you name it. Tapi begitu gue punya mindset, gue gak tahu ini good or bad. It is what it is. Itu saja dari aku. Terima kasih. Luar biasa banget Mbak Ika presentasinya. Bukan presentasi, lebih kayak cerita ya. Jadi kayak ngobrol-ngobrol santai gitu loh. And it's very inspiring gitu loh. Sekali lagi makasih Mbak Ika. Betul, banyak banget hal yang bisa kita pelajarin sebenarnya secara tidak sadar terhadap kesehatan mental kita sendiri. Being aware of our current state of mind itu sangat-sangat penting. Dan banyak banget cara yang bisa kita lakukan sebenarnya yang cukup sederhana. Cuman kita belum menyempurnakannya saja, kayak sesimpel practicing mindfulness, kayak mindful eating, mindful reading, whatever it is. Sekarang banyak banget gitu kan tentang mindfulness. Kita juga bisa practice kalau dari hacks, favorite hacks-nya Mbak Ika ya, ada kayak 5 senses. Ini kalau nggak salah namanya teknik grounding ya. Yes, grounding exercise, betul. What we see, what we feel, what we hear. Terus kayak aku sangat suka juga tentang yang panoramic view, jadi kayak helicopter view of our situation, supaya kita bisa lebih aware kayak oke, sebenarnya mungkin masalah ini tidak sebesar yang kita lihat gitu loh. Jangan sampai kita kayak ngelihat see the world menggunakan kacamata kuda gitu loh, istilahnya kan cuma ini doang gitu kan. Gitu, luar biasa ya sekali lagi Mbak Ika. Terima kasih atas waktunya. Thank you Atala dan teman-teman. Ingat juga nih teman-teman semua, kalau misalnya ada yang punya pertanyaan untuk Mbak Ika ataupun speaker yang lain, jangan lupa untuk mengumpulkannya di kotak Q&A yang sudah tersedia di Zoom ini. Gitu. Nah, terakhir bicara kita pada siang hari ini adalah Kak Raden Prisya. Kak Prisya merupakan founder dari Mind Revive, sebuah wadah yang dibentuk untuk memberikan coaching. Nah, terkait wellness, well-being, dan juga mindfulness kepada siapapun, baik individu, komunitas, ataupun perusahaan. Nah, Kak Prisya ini mendirikan Mind Revive di tahun 2019 setelah mendapatkan sertifikasi sebagai Workplace Mindfulness Facilitator dari Mindful Leader, Virginia, United States. Dengan pendekatan mereka yang memperhatikan keseimbangan di antara praktikalitas dan juga spiritualitas, Kak Prisya beserta Mind Revive telah dipercaya untuk beberapa klien nama besar ya. Dia juga merupakan affiliate dan The Productive Muslim Company. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Raden Prisya. Apakah untuk Kak Prisya sudah ada dalam ruangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Ya, boleh silahkan. Mungkin Kak Prisya bisa mulai dengan pemaparannya pada hari ini untuk teman-teman semua. Oke, sekali lagi selamat siang untuk semuanya teman-teman dimanapun berada. Nama saya Raden Prisya, tadi sudah diperkenalkan ya. Senang sekali saya hari ini bisa ngobrol di Universitas Indonesia Women in Business, dan hari ini kita akan cerita tentang mindfulness and well-being seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, tapi saya hanya akan menambahkan sisi journaling dan juga aplikasi mindfulness yang lebih
praktis ya. Kita tadi sudah lihat dari teman-teman ada banyak ilmu yang disampaikan dan semua tentu sangat berguna. Dan kali ini giliran saya untuk cerita tentang aplikasi dari mindfulness dan journaling yang bisa kita aplikasikan sendiri ya. Karena pada saat kita tahu konsep tidak selalu kita bisa langsung mempraktekannya. Oke, boleh dilanjutkan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku sambil kenalan lagi ya. Nama saya Raden Prisha atau biasa dipanggil Mbak Pi. Saya Mindful Living Practitioner. Saya juga Certified Workplace Mindfulness Facilitator atau Mindfulness Facilitator dari Mindful Leader Virginia. Di sini mindfulness-nya lebih pada ranah produktivitas. Jadi kalau kita bicara mindfulness sebagai healing, tidak selalu. Karena mindfulness ini juga terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita. Selain itu, juga sebagai well-being coach, membantu teman-teman yang ingin bertumbuh dan lebih mengenal diri sendiri. Oke. Ya, sekarang kita akan cerita dulu tentang steps to mindfulness ya. Teman-teman tadi sudah tahu bagaimana mindfulness itu sebenarnya, apa sih yang disebut dengan mindfulness dan pentingnya mindfulness di kala pandemi. Sekarang gimana caranya kita bisa sampai di titik mindfulness tersebut. Saya selalu bilang kalau teman-teman ingin belajar mindful, kita mulai dari yang titik tengah ya, di kotak yang pink yang tengah yaitu non-judgment. Jadi kalau kita mau belajar mindfulness, kita mulai dari tidak menghakimi dulu apa yang terjadi di hidup kita. Pahami bahwa kalau kata Tony Robbins, hidup terjadi untukmu dan tidak hanya menimpamu. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang belum di-unmute, belum di-mute. Ya, jadi pada saat kita bicara hidup terjadi untukmu dan tidak hanya menimpamu, kita bisa memahami bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu sudah merupakan yang terbaik untuk kita. Untuk panitia mungkin boleh dibantu di-mute. Oke, terima kasih. Ya, jadi sekali lagi ya, tadi saya ulang supaya lebih fokus. Kalau kata Tony Robbins, hidup terjadi untuk kita dan tidak hanya menimpa kita. Life happens for you and not just to you. Dengan kita paham bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu sudah yang terbaik untuk kita, semua yang dikasih Tuhan itu sudah yang terbaik untuk kita bisa non-judgment. Kita bisa tidak menghakimi apa yang terjadi pada hidup kita bisa tidak merasa apes ya dengan apa yang terjadi pada hidup kita. Kalau kita belum apa-apa udah ngerasa, aduh kita nih generasi ini nggak beruntung banget sih dapat pandemi COVID-19, mimpi apa gitu ya, kita merasakan yang namanya pandemi yang terakhir kali terjadi itu sekitar 100 tahun yang lalu, mimpi apa gitu kita. Tapi sebenarnya kalau kita bicara life happens for you and not just to you, bisa jadi ini karena kita memang mampu. Ini memang yang terbaik untuk kita karena kita adalah generasi yang mampu belajar. Kita mampu bertumbuh lebih dari generasi-generasi yang sebelumnya. Itu sebagai contoh aja ya. Terus kemudian kalau kita sudah tahu kalau life happens for you and not just to you, kita bisa tahu kalau hidup terjadi untuk kita dan tidak hanya menimpa kita, di situ akhirnya kita bisa belajar untuk menerima apapun keadaan yang terjadi terhadap kita. Kita bisa paham bahwa kalau kita mendapat cobaan yang buruk, di situ adalah waktunya kita untuk bertumbuh. Ya, pada saat kita mendapat cobaan yang baik atau nikmat-nikmat hidup, di situ adalah tugas kita untuk bersyukur dan sebaik-baiknya orang yang bersyukur adalah orang yang berkontribusi. Nah, kalau kita sudah sampai di titik itu, akhirnya kita bisa tidak terlalu responsif terhadap apa yang terjadi sama hidup kita. Kita akhirnya bisa belajar sabar. Kalau menurut aku sabar itu nggak mungkin kalau kita tidak memahami kalau ini adalah yang terbaik buat kita. Tapi karena memang manusia terbatas ya, manusia punya keterbatasan, jadi kita kadang-kadang tidak selalu mengetahui kalau akhirnya itu harus bagaimana, solusinya itu harus bagaimana. Ya kan ya, banyak kondisi di hidup kita di mana kita harus bersabar tanpa tahu dulu solusinya apa, atau tanpa tahu sampai kapan ini akan terjadi, sampai kapan COVID-19 akan mempengaruhi hidup kita, sampai kapan masalahku ini akan terjadi, sampai kapan aku harus menyelesaikan ini itu. Kadang-kadang kita nggak tahu jawabannya, kita hanya perlu bisa witnessing. Nah, mindfulness sangat dekat dengan menyaksikan apa yang terjadi, sometimes tanpa perlu berbuat apa-apa, we just witness. We cannot accept it, nggak apa-apa, if it doesn't have to happen right here, right now. Ya, jadi kita bisa belajar untuk nggak terlalu responsif terhadap keadaan dan bisa belajar sabar. Nah, kalau bisa kita sudah belajar sabar,
akhirnya kita bisa lama-lama non-engage dengan apa yang terjadi dalam hidup. Non-engage ini gimana sih Mbak Pi? Non-engage ini kita tidak merasakan keadaan-keadaan dalam hidup ini milik kita. Jadi misalnya kita lagi merasakan masalah, kita bisa merasakan ini tuh sebagai titipan. Ya, karena pada akhirnya kan semua yang ada dalam hidup kita adalah titipan. Di mana kita bisa jadi hari ini mendapatkan titipan tersebut, dan bisa jadi besok kita sudah selesai dengan titipan tersebut. Balik lagi, kapan dapatnya, kapan nggak dapatnya, seperti apa kata Tony Robbins, life happens for you and not just to you. Ada banyak sekali dalam hidup kita yang tidak kita ketahui akhirnya atau happy endingnya, ya. Dan disitulah kita bisa memanfaatkan mindfulness tersebut. Pada saat kita sudah non-engage, kalau aku dapat cobaan baik, artinya aku diminta bersyukur dan itu adalah titipan, ya. Dan pada saat aku mendapat cobaan buruk, itu waktunya aku bertumbuh. Kita juga bisa lebih pasif. Kita bisa pasif, lebih bisa kuat lagi witnessing-nya, lebih menerima juga. Kita kalau nggak nerima susah untuk pasif ya. Kalau kita belum nerima suatu keadaan, kita akan mati-matian untuk terus menyelesaikan masalah tersebut sampai akhirnya overthinking, sampai kadang-kadang insomnia, sampai kadang-kadang anxiety, ya. Kecuali kita sudah terima dulu. Kalau kita sudah terima, it will be much easier for us to be passive, ya. Dan semua dimulai from that new belief that life happens for you and not just to you. Nah, kalau sudah terjadi nih yang 5 poin di atas ya, akhirnya kita bisa memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan, ya. Disitulah akhirnya kita bisa living in the moment, atau arti dari mindfulness itu sesungguhnya. Next. Boleh dilanjutkan, Kakak? Yes. Nah, sekarang bicara tentang mindfulness dan science ya. Di luar sana ada banyak sekali paham yang mengatakan bahwa mindfulness itu identik dengan kepercayaan tertentu. Tapi sebenarnya, meskipun dia jadi bagian dari kepercayaan, tapi dia bisa menjadi sesuatu yang saintifik. Ya, dia tuh sesuatu yang memang sifatnya tuh adalah dalil kauniyah kalau saya bilangnya ya. Kalau kita teliti, kalau kita pantau dengan jurnal, dengan penelitian, dengan research, itu membuahkan hasil yang bisa kita lihat secara baku. Contoh, nih di sini ada hasil penelitian ya yang dilakukan oleh De Quach. De Quach itu dia ahli kerja otak ya yang berasal dari Amerika Serikat. Di sini menunjukkan bahwa pada saat kita sering melakukan atau konsisten melakukan meditasi, di sini kita bisa meningkatkan 4 fungsi otak kita, yaitu sistem atensi atau sistem bagaimana kita fokus pada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, dan yang kedua adalah sistem resiliensi atau bagaimana kita bangkit dari stres, bagaimana kita mengkoneksikan diri kita pada orang lain, dan juga bagaimana kita melakukan self-centering atau menentukan narasi kehidupan. Yang nomor 4 ini narasi kehidupan ya. Apa itu narasi kehidupan, Bapi? Narasi kehidupan adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kalau kita punya narasi, aduh aku nih jelek, aku nih nggak keren, aku nih nggak mampu, itu yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita bilang, aku nih lagi bertumbuh, aku nih lagi on progress, aku nih lagi dalam satu keadaan yang namanya pandemi, yang dimana aku diminta untuk bertumbuh, dan tantangan hidup ini dikhususkan untukku, didedikasikan untukku, untuk membuat aku menjadi manusia yang lebih baik. Nah, disitulah akhirnya kita punya narasi diri yang baik. Coba, kalau kita ngelihat diri kita di depan cermin dan kita bilang, aku adalah manusia yang sedang bertumbuh. Dan kita lihat diri kita di depan cermin dan kita bilang, aduh gua nih udah bisa apa sih, teman-teman gua udah A, I, U, E, O. Akan sangat berbeda ya. Dan narasi diri itu menentukan langkah kita selanjutnya dan bagaimana kita melihat diri kita ke dalam diri. Oke, 10 minutes left. Silahkan next. Kalau ada yang punya pertanyaan, monggo silahkan langsung aja ke chat box. Boleh dilanjutkan, Mbak, last slide-nya? Yes. Nah, sekarang gini, Mbak Pi, kalau kita mau belajar mindfulness secara instan, gimana nih, Mbak Pi? Kalau kita merasa kayak lagi burnout, gitu ya, atau kita mau belajar mengenal mindfulness itu sendiri, ada banyak sekali metode di luar sana, and you can Google it. Kalau mau cari tahu, boleh cek metodenya Jon Kabat-Zinn namanya. Jon, J-O-N, Kabat-Zinn, Z-I-N-N. Ya, tapi di sini satu hal yang bisa aku sampaikan adalah memulailah dengan mengatur nafas, dengan bernafas dengan sadar. Ya, kenapa nafas, Mbak Pi? Karena
kalau kita merasa lagi burn out, kita merasa lagi fight or flight mode, kita merasakan diri kita ini lagi apa ya, lagi merasa sesek gitu ya, terus capek, terus banyak urusan gitu, kebanyakan isi kepala. Kadang-kadang kita suka merasakan yang namanya naik pitam ya. Jadi fight or flight mode itu akan membuatnya artinya seperti kita lagi naik pitam gitu ya rasanya. Nah, di situ kita bisa bernafas. Kenapa? Karena yang mengatur fight or flight mode itu adalah gerak refleks kita atau batang otak. Nah, kebetulan si nafas ini juga diatur di batang otak. Jadi pada saat si fight or flight mode sedang terjadi, kepenatan sedang terjadi, kita uncontrollable sedang terjadi, kita bisa ajak dia untuk regulasi itu dengan nafas karena tempat pengelolaannya sama, yaitu di batang otak. Kalau kita sudah breath to presence, kita benar-benar rasakan nafas kita dengan mindful. Di situ kita bisa notice apa yang sesungguhnya kita rasakan. Apa sih sesungguhnya yang aku rasakan? Am I angry? Am I sad? Am I frustrated? Am I insecure? Kadang-kadang kita suka menghindari perasaan kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita suka merasa kalau aku nggak marah kok, gitu aja kok baper gitu. Atau kayak aku sebenarnya biasa aja kok, cuman aku nggak suka aja gitu. Padahal kita merasa tidak diperhatikan misalnya. So really be honest with yourself dan kita benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Dan kita listen with compassion. Listen with compassion whatever you feel, dan let her or him feel that. Yeah, it's not about our strength. It's not about kita kuat apa enggak merasakan satu dan lain perasaan. It's just emotion, dan we might as well witness that dan accept as it is. Gitu. Dan kemudian kita mau mulai lagi deh apapun yang akan kita kerjakan. Boleh di screen capture, boleh juga dicekrek ya untuk sebagai pengingat sehari-hari. Oke, silahkan selanjutnya. Ya, mungkin dari panitia bisa lanjut ke slide berikutnya, tolong. Oke, dan sekarang kita lanjut ke journaling ya. Ya, ini hubungan antara mindfulness dan journaling. Singkatnya, journaling itu adalah rekaman pengalaman, ide, atau refleksi. Jadi, sebenarnya apakah menulis diary sama dengan journaling, Kapi? Bisa, kalau dia konsisten. Karena journaling itu adalah konsistensi. Kita punya catatan, kita punya rekaman yang dituliskan secara teratur. Jadi pada saat dia teratur, itulah jurnal kita. Dan jurnal tidak hanya bersifat emosi sebenarnya. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang bersifat pengolahan emosi melalui jurnal kita, dan pada saat kita teratur melakukannya, well, that's a journal. Okay, next. Boleh lanjut? Panitia boleh tolong dilanjut slide berikutnya. Untuk Ya, dan di sini adalah aturan dasar journaling ya. Kalau aku sering sekali mendapatkan pertanyaan, kebetulan aku punya kelas journaling juga. Kita pertama rahasiakan jurnal kita, rahasiakan, terus kita kasih tanggal, so we know when we write it. Kita bisa simpan dan baca kembali. Kenapa dibaca kembali? Supaya kita tahu kapan kita growing, kapan kita sudah lebih baik dari waktu sebelumnya ya. Dan sense of growth and sense of contribution itu sebenarnya adalah the real key to happiness. Dan yang terpenting adalah kita izinkan diri sendiri untuk benar-benar jujur. Kadang-kadang kalau aku di kelas journaling, aku mendapat pertanyaan kayak, Mbak, boleh nggak sih aku hilangin jurnalku, atau aku hilangkan tulisan yang udah aku tulis gitu. Kalau dipikir-pikir ya, kadang-kadang we're too scared to see what's really happening in our minds. Dan dengan journaling kita bisa belajar untuk benar-benar jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya terjadi di kepalaku? Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi pada diriku? Ya, kita nggak selalu mudah untuk bisa membuka kejujuran terhadap diri sendiri, but when it happen, disitulah where the real journey to yourself started. Dan tulis senyamannya dengan caramu. Ini bicara dengan senyamannya itu bisa jadi jurnal kita pakai tulisan, atau bisa pakai gadget, atau bisa jadi seminggu sekali, bisa jadi setiap hari, atau bisa jadi jurnalnya adalah yang berhubungan dengan emosi, atau bisa juga yang berhubungan dengan goals misalnya. So it all depends to yourself. Dan ini sebenarnya panjang sekali kalau mau dijabarkan how to journal effectively. That's why aku mendalami tentang journaling untuk self growth dan self help itu lumayan komprehensif sebenarnya. Dan teman-teman kalau mau tahu soal ini bisa cek kelas aku di IG aku @radenprisya. Oke, silahkan selanjutnya. Kita selanjutnya akan lebih tahu tentang hubungannya mindfulness dengan journaling. Nah, ini
kakak yang mengklik, mohon kayaknya perlu agak cepat nih. Soalnya ini abis ini kita boleh lanjutin karena satu-satu kliknya di sini. Boleh dilanjutkan, Kak? Jadi berarti ada 6 step ya. Ya. Jadi setiap stepnya aku akan jelasin satu-satu. Boleh dilanjutkan, Kak, nanti biar tulisannya kelihatan yang selanjutnya. Oke, kalau gitu. Boleh teman-teman panitia bisa dilanjut ke step pertama. Hadapi emosi dengan penerimaan. Berarti lebih ke acknowledgement dan Ya, oke. Kalau mau kita percepat, kita langsung aja di 5-5-nya ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama adalah kita journaling itu menghadapi emosi kita dengan penerimaan. Yang kedua, kita belajar identify our emotion sehingga membuat kita lebih paham apa yang terjadi. Dan kalau kita berani menulis dan membaca jurnal kita sendiri, artinya kita berhubungan dengan diri kita dengan secara sehat. Kita berani melihat apa yang terjadi dengan diri kita. Dan selanjutnya, dengan konsisten membuat jurnal, lama-kelamaan kita akan sadar betapa emosi kita itu adalah warna di dalam hidup. So it doesn't judge us. Hanya karena kita merasakan emosi tertentu, bukan berarti kita harus menindaklanjuti atau bukan berarti kita harus ikut dengan emosi tersebut, karena itu adalah sinyal. Sebenarnya emosi kita itu adalah signal, dan ada yang bisa kita lanjuti dan ada yang tidak perlu, ada yang cukup kita witness saja. Dan kalau kita journaling, kita bisa pelan-pelan kita memahami mana yang perlu dilanjutkan dan mana yang kita perlu saksikan saja. Dan dengan konsistensi, akhirnya kita jadi lebih paham diri kita, lebih kenal diri kita. Banyak yang bertanya sama aku bagaimana cara mengenal diri, dan journaling ini adalah salah satu cara yang paling aku rekomendasikan. Dan dengan kita lebih teratur melihat fluktuasi hidup kita, tantangan-tantangan hidup, kita akhirnya jadi paham bahwa hidup kita itu berwarna-warni, memang kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita tertantang, kadang kita happy, and that's how life should be. Gitu. Dengan kita merasakan ketidaknyamanan, bukan berarti hidup kita langsung, aku nggak becus misalnya, langsung kita tidak mampu misalnya. Bisa jadi kegelisahan itu hanya menjadi pintu untuk pertumbuhan diri kita, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. So, just a little sneak peek about journaling dan seberapa ini bisa benar-benar berpengaruh untuk hidup kita. Next. Ya, slide berikutnya teman-teman. Ya, oke, ini seperti adalah slide terakhir ya. Scientific research in expressive writing. Jadi kalau misalnya kita bicara expressive writing, entah itu bersifat emosi, pengolahan emosi, atau kita untuk self growth, untuk goals dan lain-lain, ternyata segini banyaknya ya efektivitasnya, segini banyaknya benefitnya, dan ini adalah hasil research dari Cambridge University, Advances in Psychiatric Treatment, di mana di sini journaling digunakan sebagai salah satu metode untuk membantu para penderita post-traumatic stress disorder. Jadi ternyata tidak hanya di dalam emosi atau jiwa kita aja, tapi ternyata ini juga bisa berpengaruh di kesehatan kita. Ya, di sini terlihat orang-orang yang tadinya sering ke dokter bisa mengurangi kunjungannya, terus immune systemnya menjadi lebih baik. Di sini ada yang menarik, improve lung function dan improve liver function. Jadi kesehatan liver dan paru-parunya itu meningkat. Kenapa meningkat? Kenapa bisa ke paru-paru dan juga liver? Karena liver itu berhubungan dengan rasa marah. Ya, jadi kalau kita marah itu yang kasihan livernya. Dan paru-paru berhubungan dengan rasa sedih. Kalau kita sering sedih, sering memendam perasaan, yang kasihan paru-parunya. Jadi pada saat di sini menandakan apa? Akhirnya gejolak marah dan gejolak kesedihan seseorang itu menurun, sehingga kesehatan paru-paru dan hatinya itu Masya Allah meningkat ya. And overall well-being-nya akhirnya mood-nya meningkat, jadi psychological well-being, sense of growth, sense of contribution-nya jadi meningkat, gejala depresi juga menurun, dan tidak hanya itu, of course, juga social behavioral outcomes-nya juga. Jadi kayak stres di pekerjaan menurun, habis itu keinginan untuk bersemangatnya juga meningkat, working memory-nya meningkat, jadi also for your brain ya, it's good for your brain as well. Terus GPA lebih tinggi, wah ini kayak banyak yang kakak-kakak ya yang sedang belajar di kampus atau di high school gitu ya, ini bisa membuat kita lebih bright ternyata,
lebih mampu belajar gitu ya. Dan akhirnya social and linguistic behavior ya meningkat karena memang pada saat kita journaling kita menjebatani otak kanan yang mengolah emosi dengan otak kiri yang mengolah bahasa. Juga menjebatani antara emosi dan bagaimana kita menggunakan logika kita dalam mengatasi masalah-masalah atau ketidaknyamanan di dalam hidup kita. Oke, next. Ya, dan pada saat kita practice mindfulness, just let go and don't set the finish line. Kita bicara mindfulness, aku selalu bilang untuk peserta kelasku, pada saat kita habis ikutan kelas mindfulness, bukan berarti habis ini aku langsung nggak pernah marah gitu ya. Kenapa ya aku habis ikut kelas Mbak dan Krisya, tapi aku kok masih marah-marah ya? Mungkin marahnya tadinya setiap hari jadi 2 hari sekali gitu, atau dari 3 jam sekali menjadi 6 jam sekali. Kadang-kadang kita suka lupa dengan progres yang dibuat oleh diri kita. Kadang-kadang we set the standards too high, atau we live on other people's terms, jadinya kita tidak melihat progres yang dihasilkan oleh diri kita sendiri. So be kind to yourself and don't set the deadline. Karena selama kita belum dipanggil sama Yang Maha Kuasa, kita akan selalu diminta untuk bertumbuh. Kita akan selalu diminta untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya, silakan selanjutnya. Oke, dan ini aku sekalian info-info dikit ya. Siapa tahu teman-teman ingin belajar journaling dengan lebih komprehensif, lebih lanjut, lebih mendalam, lebih paham dirinya sendiri, lebih tahu juga cara pengolahan emosi. Kelas terdekatku untuk expressive journaling ada di Sabtu 19 Juni 2021. Bisa dicek atau simply check my Instagram @radenprisya. Hopefully this could be a beneficial course untukmu akhirnya apply journaling dan secara teratur mengaplikasikan journaling dalam hidupmu for a better mindfulness and well-being. Baiklah, terima kasih. Sepertinya dari situ cukup ya paparan yang aku berikan dan kita lanjut ke Q&A. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa diaplikasikan bersama. Mantap, keren banget sih Kak Prisya. Tadi banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajarin dan bahkan itu juga bisa jadi semacam self-reminder juga bagi aku. Karena kayak the last 5 minutes tuh aku jadi kayak merenung sendiri kayak don't be too hard on yourself, just let go. You don't live on someone else's terms gitu kan. Dan kita belajar banyak banget karena teman-teman bahwa journaling itu bisa sangat membantu melatih kita untuk belajar mindfulness gitu. Jadi memang semua topik yang kita pelajari pada hari itu saling berkesinambungan gitu. Hebatnya ya, Kak Prisya sudah memberikan presentasi luar biasa. Thank you. Pada Kak Prisya, sekarang kita akan lanjut ke bagian question and answer session. Nah, karena keterbatasan waktunya ya dari panitia dan banyaknya jumlah pertanyaan, mungkin kita agak harus selektif gitu loh dengan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang sudah ada pertanyaan yang dari tadi kita gitu kan, kayaknya aku mau bertanya buat Kak Ira atau mungkin ke Mbak Ika atau Instagram Kak Prisya, silahkan langsung di flooring aja teman-teman ya. Ini aku sambil buka-buka boxnya ya. Kalau mungkin misalnya belum ada yang mulai bertanya, aku sendiri juga pengen nanya nih, penasaran. Karena aku walaupun sebagai mahasiswi psikologi ya, aku jadi belajar makin lebih banyak lagi gitu loh tentang mindfulness. Dan I feel like aku baru belajar mindfulness tuh kayak baru surface-nya aja gitu. Jadi setelah bicara kita ini, aku pengen nanya sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi pandemi yang lumayan ekstrim itu, sebenarnya apa sih hal yang paling sederhana bisa kita lakukan gitu kan. Jadi kita sempat belajar kayak breathe, control your breathing, kemudian kalau kita sempat belajar juga grounding technique. Tapi kalau misalnya kita udah benar-benar terasa kayak ruwet gitu loh situasinya, di rumah kita nggak bisa kondusif, di luar pun kita juga nggak bisa kondusif, gimana sih cara kita bisa setidaknya tenang gitu loh. Mungkin nggak bisa mencapai mindfulness 100%, tapi setidaknya tenang dulu gitu. Jadi boleh dari Kak Prisya atau Aisyah atau Kak Safira.
Aku coba jawab dengan cepat ya. Jadi salah satu yang gue belajar, otak tuh kan nggak bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang realita. Jadi asal kita bisa berimajinasi terakhir kali kita ngerasa tenang, ya gue nggak tahu kalau misalnya lo deket sama nyokap, lo bisa bayangin momen-momen lo lagi kayak baringan sama nyokap. Atau kalau lo suka di pantai, lo bayangin terakhir kali lo di pantai. Bentarnya tinggal Q&A. Bayangin di pantai rasanya gimana. Karena yang penting adalah menimbulkan rasa tenang itu sendiri. Gitu kan, jadi efek the mind and body itu ngebantu banget. Sampai sekarang itu one of my favorite things to do sih, kayak tricking the brain. Tapi ya, not all the time. Mungkin aku mau nyambung ya. Mbak Ika, salam kenal. Hai. Kak Fira, aduh so happy to be here with both of you ya. Aku setuju banget sama Mbak Ika, karena aku jujur aku lagi di Bandung, tapi aku berasa lagi di Eropa dari kemarin, karena kayak I feel like I'm in Paris gitu. Aku kayak ke tempat-tempat yang kota-kota yang tua, and I just do that gitu. Karena benar, memang pada akhirnya kan hormon itu kan yang keluar, mau happy hormones atau stress hormone kan based on what you're thinking gitu. Kalau dirimu di rumah aja merasa terancam, ya akhirnya yang keluar adalah hormon stres terus, dan akhirnya it's not good for your heart, it's not good for your lungs, it's not good for your liver. Nah kayak gini aku di Bandung, kadang aku ke mall aja tuh suka kayak, ya oke, aku lagi ke Singapura nih sebentar gitu. Aku ke Bandung, aku berasa kayak aku lagi di Paris gitu, dan ya gitu, because we need holidays once in a while gitu ya. Dan mungkin kalau aku mau tambahin adalah ada satu method yang aku suka itu dari Pilates. Jadi Pilates breathing itu kan sebenarnya nafas tapi kita fokusnya ke bagian paru-paru. Jadi sering sekali kita nafas tuh pakai dada gitu. Jadi rasanya tuh reflectively kita nafas tuh selalu pakai dada. Padahal kalau kita belajar nafas dan mengkolek air itu ke bagian lungs kita, ke bagian paru-paru, itu mau nggak mau pasti we breathe slower. Cobain deh sekarang, pegang bagian belakang yang ada paru-parunya itu, then we breathe. Dan rasakan pada saat dia mengembang itu, our lungs tuh kayak mengembang juga gitu, pada saat kita masuk. Dan percaya apa enggak, if we change our breathing method along the way dengan cara seperti ini, itu bisa membuat kita jauh lebih reguler secara nafas, karena nafas berhubungan dengan batang otak, akhirnya to your overall well-being dan how you think. Kak Fira, gimana Kak Fira? Oke, kalau dari aku itu udah lengkap sih yang tadi dari Mbak Ika dan Mbak Pri. Mungkin nih kita bisa ke pertanyaan yang lain nih. Udah banyak yang nanya di Q&A. Boleh. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Ika. Aku bacain ya. My new habit after the pandemic is sabotaging my own happiness, Mbak. Maupun secara sadar ataupun tidak, aku merasa if I'm happy, something bad will happen. So I tend to keep my happiness on a certain level yang cukup-cukup aja gitu loh. 100% aku akan menghindari sesuatu yang membuat aku merasa happy. Dan I realize setelah pandemi, things don't always go to according to plan. Masa depan yang sedang uncertain, people let me down all the time, dan lain-lainnya. Is there any suggestion atau solution for this? Because I try to be more present and more aware dengan latihan mindfulness, tapi it doesn't seem to be working for me. Thank you, Marika. I love this question. I love this question karena ini yang gue alami dan gue mengubah my gratitude practice. Jadi awal-awal melatih gratitude gue pikir kalau syukur tuh untuk hal yang bagus-bagus aja, tapi bukan untuk hal yang jelek-jelek. Terus mulai tambah pinter. Jadi mulai mensyukuri hal-hal yang jelek. Jadi ketika gue takut akan sesuatu, gue ikutin. Worst case scenario-nya apa? Jadi kayak di pandemi, misalnya gue dipecat. Oke, kalau gue dipecat, worst case scenario-nya apa? Beneran kayak worst case scenario. Can I accept that? Can I be okay with that? Karena kayak tadi good thing, bad thing, who knows, gue menolak hal tersebut karena gue pikir itu hal yang jelek. Tapi kan itu kan judgment. Begitu gue ngejudge itu hal yang tidak baik, hal yang tidak menyenangkan, itu kan judgment. Dan begitu judgment, gue udah gak masuk ke mindfulness lagi. Jadi untuk bilang, oh gue dipecat, oh nanti kalau misalnya gue melakukan hal ini, mungkin gue agak sedih. Sedih kan sedih.
sedih kan bukan berarti it's a bad thing. Jadi that mindset of good thing, bad thing, who knows, and accepting worst case scenario. Dan benar tadi apa yang dikata Mbak Pri, bahwa life happens for you. What if lo ngeliat ke belakang aja, perhatikan hal yang the worst thing that has happened to you so far, hal yang terjelek pernah terjadi ke depan lo. Kalau lo turut-turutin ada sebuah kejadian yang indah banget terjadi karena kejadian itu. Coba inget-inget deh. Karena hampir semua kejadian yang paling jelek dalam hidup gue, ada sesuatu yang sangat makmur, sejahtera, indah dari hal tersebut. Jadi itu akhirnya gue nggak takut lagi sama kayak failure, mistake, sedih, dicurangin orang tuh kayak yang, no, gue lagi diuntungkan. Kalau ini terjadi, gue lagi diuntungkan. Let me trust the process. Semoga itu ngebantu Rina. Siapa tadi namanya? Gue asal aja nama. Salah orang deh jadinya. Semoga itu ngebantu. Thank you. Mungkin aku mau nambahin Mbak Ika sedikit. Jadi kalau kita trust the process, itu benar banget. Aku sendiri ngalamin beberapa kali dalam hidup aku tuh. Jadi misalnya aku berencana sesuatu plan A gitu ya, tapi ternyata jadinya plan B gitu. Nah itu kan yang manusia bisa berencana, tapi kan yang menentukan Tuhan ya. Terus ternyata yang terjadi B gitu. Nah ternyata dari B ini aku sadari di kemudian hari, oh ternyata plan B itu terjadi adalah cara Tuhan atau semesta yang mendukung aku, oh lebih bagus loh ternyata aku tuh mengalami plan B dibanding aku plan A sesuai impian aku kemarin. Jadi ternyata mungkin hal yang terjadi itu melindungi kita dari hal-hal yang kita nggak akan ketahui ke depannya gitu. Jadi terkadang plan yang atau kenyataan yang terjadi itu tidak selalu buruk, tapi memang buruk pada awal, tapi akan baru kita sadari kebaikannya itu nanti gitu. Jadi semuanya prosesnya tuh tidak selalu menuju ke hal yang buruk, tapi mungkin hal yang baik dan tidak ada di pikiran kita gitu. Thank you, Oke. Dr. Shakira. Mungkin Mbak Atala boleh jawab pertanyaan yang paling atas nih dari Medina. Yang Ini paling dia. pertama. Ini untuk Dr. Shakira nih sebenarnya. Hi Doc, please give some time to help me with my issue. I really want to do social media detox nih, such as deactivating social accounts, because I feel very overwhelmed going to orang lain, and I don't have any interest in social media sebenarnya. However, in one of the ways on how to stay mindful, kita harus connect dengan orang gitu. But I find it hard to connect with people without social media. It gives me anxiety to connect with people face to face gitu. Even if I socialize for a while, I now find it rather draining gitu. Rather than refreshing, since I've become more introverted since the pandemic. Can you give me some solutions? Oke. Terima kasih Mbak Atala. Thank you Medina atas pertanyaan. Ini pertanyaannya menarik ya. Jadi tadi kan di presentasiku aku sempat bilang salah satunya untuk stay sane nih during the pandemic itu stay connected ya. Atau socially connected sama orang lain walaupun kita tidak bisa ketemu secara fisik di masa pandemi ini misalnya. Nah tapi kalau memang di satu sisi social media itu jadi cara kita bersosialisasi ya, namanya juga media sosial ya, media untuk bersosialisasi. Nah tapi di satu sisi bisa memberikan impact negatif juga, jadi overwhelm sama berita-berita yang bikin cemas. Kalau dalam hal Medina nih kasusnya dia jadi overwhelmed kalau ngelihat postingan atau story-story orang ya yang mungkin ngerasa jadi kita bandingin diri kita sama orang lain atau bahkan nih Medina nggak punya interest ya. Jadi sebenarnya jawaban dari aku sih kalau memang kamu mau stay connected sama orang lain, social media itu bukan satu-satunya cara kok untuk stay connected gitu. Jadi nggak harus lewat Instagram misalnya ya, kalau melihat story atau posting orang, sebenarnya kamu misalnya tergabung dalam suatu komunitas, atau misalnya kamu ikut suatu kelas ya, kamu belajar suatu kelas online, itu kan misalnya nanti ada teman-teman baru di situ. Nah biasanya kan ada misalnya WhatsApp group ya, yang akan mempelajari hal yang sama gitu, itu juga salah satu untuk bersosialisasi. Jadi nggak muluk-muluk harus selalu dari misalnya Instagram. Atau misalnya kamu punya small groups yang memang kamu dekat dari SMA misalnya, atau teman kursus apa yang kalian udah punya suatu small groups. Nah itu juga bisa, misalnya Zoom meeting atau
chat gitu. Jadi nggak harus selalu dari media sosial yang bersifat misalnya posting atau share keseharian orang yang mungkin kita nggak ada interest untuk lihat orang lain. Dan sebenarnya penggunaan media sosial itu baik buruknya, negatif, positif itu ada di tangan kita loh. Itu kan namanya juga hanya media. Nah, cara mempergunakannya ke arah positif atau negatif itu sebenarnya ada di tangan kita. Aku juga pernah kok ngerasa ada hal di mana aku ngerasa waktu aku tuh harus waktu itu misalnya lagi mau ujian, harus harus belajar gitu ya, aku ngerasa kalau aku scrolling timeline tuh, terkadang wasting my time. Ya udah aku batasin gitu, kadang aku delete atau ya udah aku hanya ngepost tapi aku nggak lihat punya orang lain. Jadi itu tergantung kita gimana kita kontrol media sosial kita sebenarnya gitu. Atau kalau misalnya emang kamu nggak interested, kamu unfollow atau kamu mute, itu semua ada di tangan kita. Jadi gimana cara kita manage dan bijak dalam bersosial media gitu. Terima kasih. Thank you Dr. Safira, jawabannya sangat insightful juga. Mungkin dari panelis yang lain ada yang tambahin? Atau kita bisa ke pertanyaan berikutnya kira-kira? Pertanyaan selanjutnya aja, so kayaknya banyak. Aku tambahin di chat deh yang tadi. Oke, boleh. Ini ada pertanyaan yang menarik. Gimana sih caranya biar kita bisa menerima dan damai sama masa lalu kita yang kadang sampai sekarang masih suka bikin overthink. Padahal itu udah masa lalu, tapi karena memang yang buruk, jadi kita agak cenderung menyimpan gitu. Gimana untuk dari para panelis? Prisha, silakan. Sorry Kak, tadi tuh kayaknya agak keputus deh. Coba boleh diulang sedikit? Oke. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menerima dan damai dengan masa lalu kita, gitu. Karena memang masih suka overthinking because of this terrible, awful time, gitu. Menurut Kakak gimana? Jadi gini ya, kalau aku bilang pada saat bicara discomfort, it all comes back to discomfort dan bagaimana kita deal with it. Dan kalau mau dirunut lagi ke belakang, itu adalah bagaimana cara kita dididik. Jadi karena aku parenting practitioner juga, salah satu mentorku pernah bilang, jangan mempermudah anak sekarang untuk mempersulitnya nanti. Dalam arti jangan memudahkan anak kita sekarang untuk membuat dia susah melakukan banyak hal nanti. Dan salah satu contohnya adalah kita jadi membuat mereka tidak mau merasakan tidak nyaman. Padahal bisa adaptif dengan rasa tidak nyaman, itu adalah bekal yang sangat penting buat hidup kita karena di situ dia bisa belajar berbahagia. Di situ dia bisa take charge, di dalam tidak nyaman itu saya bisa cari happiness itu di mana. Nah, ini juga berhubungan dengan bagaimana kita accepting ke apa yang sudah terjadi. Kenapa kita nggak terima? Karena kita merasa kita tidak berhak mengalami hal tersebut. Karena kita merasa harusnya kita nyaman, gitu ya. Nah, kalau kita terus punya mindset hidup kita itu harus selalu nyaman, artinya bersiaplah untuk tidak pernah berbahagia. Ya, jadi gini. Sekarang aku punya masa lalu yang tidak nyaman. Balik lagi ke belief yang tadi aku bilang. Life happens for you and not just to you. Life happens for you and not just to you. It's all dedicated to you. Depends on you if you want to take the treasure or not. Di balik setiap tantangan hidup, di balik setiap apa yang sudah terjadi di belakang, itu ada mutiara yang bisa kita ambil. Tapi tergantung kita mau ngambil apa enggak mutiara tersebut. Kalau mutiaranya diambil, kita bisa bertumbuh. Tapi kalau misalnya tidak, we'll stuck on the same situation over and over again. So it depends on you, mau take charge sama dirimu apa enggak. Ya, tapi tentu, of course, kita butuh waktu untuk bisa mengatasi hal tersebut. Nah, sekarang di luar sana udah banyak sekali metode untuk healing yang bisa kita ikuti. Ada TAT, ada hypno, ada EFT. There's so many things out there. Aku sendiri bukan healing practitioner, aku adalah coach, well-being coach. Jadi aku akan refer ke healing practitioner kalau misalnya mereka memang ada batu sandungan untuk menjadi the best part of themselves. Dan gak semua hal healing loh gitu. Jadi kita juga jangan kayak, aduh aku harus self healing gitu. Karena di luar sana lagi trending banget namanya self healing, terus aku harus healing. Healing apa? Apa yang mau di healing tuh apa? Mesti dicek dulu apakah punya batu sandungan gitu. If you keep thinking about it gitu ya, if you feel like itu membuatmu merasa nggak nyaman, merasa temperamental, merasa punya sudut pandang yang nggak sehat terhadap satu dan lain hal, ya go for it. Tapi kalau nggak ada, jangan dicari-cari. Even you remember it,
even though kita ingat ada hal yang nggak nyaman di masa lalu, bukan berarti itu menjadi batu sandungan buat kita. So we have to be objective. Kita juga, meskipun kita be kind, tapi kita juga perlu dramaless gitu ya. Dramaless. Aku nanti kalau bisa teman-teman belajar journaling, pahami bahwa semakin real apa yang kita sampaikan itu semakin baik. Jadi kayak aku hidup merana gitu ya, sama aku merasa sesak di dada. Itu kan beda ya. Gitu, aku merasa sesak di dada, I feel like my breathing is getting hard pada saat aku mengingat satu hal. Itu akan sangat membantu your therapist dibanding dirimu bilang kayak, aku merana banget nih hidupnya gitu. Jadi, be objective, be kind, but also be objective with yourself. That's why journaling itu penting. Kenapa? Karena dia menjembatani otak kanan yang penuh drama, dan otak kiri yang penuh dengan logika. Gitu. So, go for it. Thank you, Kak Bisha, jawabannya. Itu sangat-sangat menenangkan juga sih sebenarnya. Kita jadi nggak cuma berpikir apa yang bisa kita lakukan sekarang, tapi bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang memang sudah tertimbun dari dulu gitu. Bagaimana kita bisa mencari the sense of peaceful dengan mereka gitu. Mungkin kiranya kalau misalnya para kakak-kakak panelis yang lainnya sudah cukup dengan jawabannya, itu merupakan pertanyaan terakhir nih pada sesi Q&A kita hari ini dan juga menandakan berakhirnya sesi acara. Mungkin aku boleh tambahin sedikit nih dari pertanyaan Clarisha, boleh ya? Jadi kalau kan Clarisha Indriani ya, tadi kan nanya ke Mbak Pri udah dijawab tuh tadi. Mungkin aku tambahin sedikit tentang gimana sih kita bisa nerima dan damai sama masa lalu. Kalau di kedokteran atau ilmu psikolog tuh sebenarnya ada hubungannya sama inner child. Jadi inner child tuh sekumpulan peristiwa masa kecil, jadi baik itu buruk ataupun baik, itu yang membentuk kepribadian kita sampai seperti sekarang ini gitu ya. Nah, kepribadian tuh tidak akan terbentuk secara maksimal atau optimal sampai kita tuh umur 18 tahun, di mana itu cut off antara anak-anak sama dewasa ya, gitu. Nah, jadi ketika nih misalnya masa kecil seseorang dipenuhi sama misalnya pengabaian emosi atau kekerasan atau pengalaman buruk lainnya gitu, ya maka itu akan berefek misalnya nanti di kemudian hari di kita saat kita dewasa gitu ya. Nah itu pengalamannya tuh bisa apa aja, entah itu pernah ditindas, dibully, atau misalnya pelecehan seksual, kehilangan orang tua, ataupun bahkan yang peristiwa baik juga membentuk diri kita saat ini gitu ya. Nah sebenarnya bisa nggak sih disembuhin gitu? Jawabannya kalau menyembuhkan 100% itu tidak bisa, tapi sebenarnya kita bisa mengendalikan dan bisa mengontrol atau merespon baik terhadap luka inner child kita itu yang sewaktu-waktu bisa keluar. Karena kan kalau mau disembuhin gimana cara itu udah lewat kan, gitu. Tapi kita bisa berteman dan mengontrol respon kita terhadap luka inner child tadi, kita bisa berdamai kok, masih bisa berdamai gitu. Misalnya temukan dan salurkan emosi yang selama ini kita pendam gitu ya, dan kita alihkan emosi tersebut ke hal-hal positif gitu. Misalnya ketika kita marah, misalnya tadi kita belajar tadi yang Mbak Pri udah jelasin journaling kah, atau itu meditasi gitu. Terus yang kedua kita kenali kebutuhan kita, apa sih yang belum terpenuhi gitu. Misalnya kita dulu tuh nggak mendapatkan kasih sayang yang cukup dan sebagainya gitu. Nah, dan yang terakhir kita bisa melakukan tadi tips-tips self-care untuk diri kita sendiri di masa sekarang gitu ya. Dan jangan segan kalau misalnya memang sudah tadi kan disampaikan juga ya sama Mbak Pri kalau self-healing terus gitu ya, dan nggak selalu. Kalau misalnya memang kalian merasa ini sudah mengganggu aktivitas sehari-hari atau pokoknya membuat misalnya menjadi tidak produktif ya, menjalankan fungsi kita sebagai manusia sehari-hari, ya go for help gitu. Kita seek for expert, seek for help itu nggak apa-apa. Karena memang stigma kita tuh kayaknya kalau ke dokter atau ke psikolog atau ke psikiater ya, itu dianggapnya gangguan jiwa gitu, nggak selalu. Bahkan orang dengan gangguan tidur aja sesederhana insomnia itu bisa loh datang ke dokter atau ke psikiater gitu ya, dokter spesialis kedokteran jiwa gitu. Jadi Sehat kita pun juga selain bisa. iya, betul. Nggak perlu alasan ke psikolog kok. Psikolog juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya bahkan kalau kita sehari-hari pingin konsul aja, walaupun lagi nggak ada mental breakdown, pingin konsul ke psikolog juga bisa gitu. Nah jadi itulah tadi salah satunya tentang inner child gitu. Terima kasih.
terima kasih semuanya, tentunya para partisipan dan juga panelis-panelis yang luar biasa ini atas sesi yang sangat amat berbuah ini. Mungkin untuk sedikit merangkum ya beberapa poin penting dari ketiga speaker kita hari ini. Yang pertama, kalau dari sesinya Kak Syafira itu yang kita bisa utamakan tuh benefit mindfulness itu banyak banget, dan terkadang kita cenderung tidak terlalu notice gitu. Ini bisa memicu rasa optimisme kita, meningkatkan fokus, improvement of your brain's overall structure, dan juga function, sehingga itu jadi long term effect sebenarnya. Dan untuk stay mindful, apalagi dalam kondisi sekarang ya, yang bisa kita lakukan itu, we have to pause for a minute, evaluasi juga situasi kita seperti apa, take everything one step at a time, don't push yourself too hard, and always remember to connect with people. Kalau misalnya tidak nyaman dengan secara virtually, baik pada social media, banyak banget masih ada cara yang bisa kita lakukan untuk stay connected dengan orang-orang yang terdekat sama kita. Gitu. Dan jangan lupa tentunya untuk baca-bacalah sumber yang terpercaya, karena itu memang bisa bikin kita panik ya dok sebenarnya, apalagi pada masa pandemi ini. Nah untuk dari Mbak Ika, we learn so many things dari Mbak Ika. The first step that we need to do to practice mindfulness itu adalah awareness atau acknowledgement terhadap apa yang kita rasakan. It doesn't have to be perasaan kayak aku merasa sedih, aku merasa ini. It can be from simple things kayak, okay, the grounding technique yang tadi kita sempat bahas gitu. What we see, what we hear, what we taste, what we feel, itu pun juga bisa membantu kita lebih in touch with ourselves gitu. Terlepas dari situasi bagaimana situasinya di luar ini, apa yang kita rasakan itu di bawah kontrol kita. It all comes back to you. Gitu. Kalau misalnya dari Capricia, kita juga belajar teman-teman bahwa mindfulness ini bisa dilakukan dengan cara journaling. Mereka ini dua poin yang sangat berkaitan ya, berat gitu loh. Jadi mindfulness ini bisa membantu untuk produktivitas, kemudian attention, resilience, connection dengan orang-orang, dan ada beberapa cara untuk achieving instant mindfulness. Tadi aku sempat sangat-sangat tertarik gitu loh dari Mbak Pisa. Jadi kayak 3 breaths to feel your entire presence, notice how you feel, listening with compassion, jangan don't disregard how you feel, dan juga setelah kita accept how we feel, we start again, breathe again. It's okay to start over as long as kita bisa mencerna kita ke depannya seperti apa. Gitu. Jadi dengan journaling kita bisa melatih mindfulness, dan kalau misalnya teman-teman merasa pada era pandemi ini memang cukup challenging, cukup berat, there are many things that we can do to combat this. Yang pertama itu bisa aja kayak so tricking your brain to think that hey, it's not as bad as it seems. You know, there are many things that we can do to control. Gitu. Kita harus bisa fokus terhadap hal yang bisa kita kendalikan, karena kalau enggak we lose ourselves in the chaos. Gitu. Dan untuk menghindari self-sabotaging, yang bisa kita lakukan pertama adalah apa sih, what's the worst case scenario, and what is the best possible outcome from this worst case scenario. Find the silver lining, find the meaning behind everything that happened in your life, and trust the process. Gitu. Dan tentunya yang untuk berdamai dengan masa lalu, dibalik seluruh your pain, heartfelt, tragedi yang bisa kita alami, pasti ada mutiara yang bisa kita ambil, ada pesan yang bisa kita ambil. Ini tergantung dengan kita sendiri, apakah kita mau lihat atau mau ambil pesan itu atau tidak. Gitu teman-teman. Akhir kata, saya Atala Hardian pamit untuk mengundurkan diri. Saya juga minta maaf apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan dalam acara ini, dan juga saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Syafira Nitya, Mbak Ika, Farah dan Prisya yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan